Sikat King Hao ungu. Pria tua pangkemping dan pemuda tampan itu sangat terkejut, kaget di hati mereka, dan memandang sikat jimat dengan ekspresi takjub dan obsesi. Di dunia budidaya keabadian ini, ada banyak barang berharga, tidak hanya harta sihir, segel jimat, harta surga dan bumi, Del. Di antara mereka, pena jimat juga merupakan alat ajaib, yang setara dengan tungku alkemis dan tungku alkimia. Kuas jimat yang lebih baik tidak akan kalah berharganya dengan senjata spiritual atau senjata ajaib, dan dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan jimat. Bagi penyuling jimat, itu akan menjadi godaan yang lebih mematikan. Sikat rambut Ziking, di dunia budidaya keabadian, dianggap sebagai sikat jimat yang relatif berharga di mata penyuling jimat tingkat rendah, itu adalah harta yang diimpikan. Panggilan. Yang Fan tersenyum sedikit, dan pena jimat di tangannya menghilang seperti sihir, yang membuat kakek dan cucu itu tercengang, dengan sedikit penyesalan dan pikiran yang belum selesai di mata mereka. Konsentrasi pemuda tampan itu hampir kurang, dan ekspresinya masih sedikit linglung. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat Yang Fan mengambil kembali pena jimatnya, dan menelan seteguk air liur. Ahem, pria tua pangkemping itu terbatuk 2 kali, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda, apakah Anda juga seorang pembuat jimat?" "Tidak. Saya tahu sedikit tentang obat-obatan dan alkimia, tapi saya tidak tahu apapun tentang pemurnian jimat." Yang Fan menggelengkan kepalanya, dia tidak berbohong tentang ini, dia benar-benar tidak tahu cara memperbaiki jimat. "Lalu pulpen jimatmu?" Mata pria tua yang pangkemping itu berbinar, dan pemuda tampan itu menghentikan pulpen jimat di tangannya, dan kakek serta cucunya menatap Yang Fan dengan gugup lagi. "Saya mendapatkannya secara tidak sengaja, dan tidak berhasil," kata Yang Fan sambil tersenyum. Apa yang disebut akuisisi tidak disengaja tentu saja tidak sesederhana itu. Ketika Yang Fan mengubah dirinya menjadi Si Qianhan, dia membunuh beberapa biksu. Sebelum itu, ada banyak biksu di daerah Yangjiabao, dan 1 di Tianxingsu. Setelah memenggal musuh setiap saat, Yang Fan pasti tidak akan lupa untuk menyadap jarahan. Adapun dari mana sikat rambut Ziking berasal, Yang Fan sendiri tidak dapat mengingat dengan jelas. Dia tidak tertarik untuk memurnikan jimat. Jika dia tidak kebetulan bertemu dengan kakek dan cucu ini, dia tidak tahu di mana dia melupakannya. Mendengar ini, lelaki tua pangkemping itu memandang Yang Fan sambil berpikir, dan berteriak kepada orang banyak ayah dan tetua, "Kios tutup hari ini. Kembalilah lain hari." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada pemuda tampan itu, "Yun biliknya sudah ditutup." "Ya, kakek." Pemuda tampan itu meletakkan pulpennya dengan bersemangat, menjawab, dan segera mulai membersihkan biliknya. "Tuan muda, mari kita bicara di tempat lain," kata lelaki tua pangkemping itu sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Yang Fan mengikuti kakek dan cucunya berjalan di sepanjang gang rumit di ibu kota, dan mereka bertiga sampai di hutan bambu terpencil. Yang Fan melirik ke hutan bambu, dan menemukan formasi hantu di sini. "Tolong, tuanku, ini adalah tempat pertemuan para pembudidaya abadi di Kyoto. Ini menyediakan pertukaran batu roh dan alat peraga. Pemilik tempat ini sangat penting dan memberikan jaminan transaksi." Pria tua pangkemping itu memperkenalkan sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, melalui kata-kata dan perbuatan, dia tahu bahwa Yang Fan adalah seorang kultivator yang pertama kali datang ke Kyoto. "Cheng tua sering datang ke sini?" Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berbicara di sepanjang jalan, dia juga mungkin mengetahui detail dari kedua pria itu. Nama belakang lelaki tua pangkemping itu adalah Cheng, dan para biksu dari generasi yang sama memanggilnya Cheng Lao atau Cheng Lao Xian pencapaian. "Hehe, aku sering berkunjung ke Cui Weiju ini," kata Cheng Lao Xian sambil tersenyum, dan berjalan ke hutan bambu terlebih dahulu. Sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, lalu menghilang sama sekali. Yang Fan tersenyum pada Cheng Yunfei, dan berjalan ke hutan bambu. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan hutan bambu menjadi paviliun yang sederhana dan elegan. Ada banyak orang mengobrol dan tertawa di dalam. Ada pendeta Tao tua, biksu tua, cendekiawan elegan, dan paruh waktu, ibu-ibu tua dan gadis remaja. Setelah Cheng Lao Xian masuk, beberapa biksu langsung menyapanya. "Haha, kataku Tuan Cheng, bukankah kamu pergi ke jalan untuk menjual jimat dengan cucumu? Bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat hari ini?" Seorang lelaki tua dengan wajah gelap duduk di sudut kedai teh menggoda, suaranya berlarut-larut untuk waktu yang lama. "Huff, hantu hitam tua, begitu aku masuk, mulut gagakmu menjadi berisik." Wajah Cheng Lao Xian sedikit menggelap, dan dia menjawab, mengabaikan lelaki tua berwajah hitam itu, dan tersenyum pada Yang Fan teman Taois yang, "Ayo duduk di sini." Ketiganya datang ke kedai teh kosong dan duduk,
dan tak lama kemudian seorang gadis cantik membawakan teh. Yang Fan melirik para biksu di kediaman Cui Wei, kebanyakan dari mereka adalah biksu pemurnian Qi, dan ada juga beberapa biksu dalam tahap konsentrasi. Berani bertanya kepada rekan Daois Yang, apakah Anda bersedia menukar sikat si King Hao di tangan Anda? Cheng Laoxian dengan cepat sampai ke pokok permasalahan, tampak sedikit cemas. Dia mengerti bahwa Yang Fan punya rencana untuk menemukannya, jika tidak, dia tidak akan menunjukkan harta karun seperti itu di depan mereka berdua. Ngomong-ngomong, Yang bukan pembuat jimat, dan sikat rambut Ziking ini tidak berguna untuk disimpan, meskipun murah untuk berdagang dengan Tuan Cheng, tidak masalah, 100 batu roh, kata Yang Fan dengan ringan. 100 batu roh, apakah kamu benar-benar ingin menjualnya? Cheng Laoxian tidak percaya bahwa semuanya begitu mulus dan sederhana. 100 batu roh terlalu murah. Untuk sikat jimat yang berharga seperti sikat rambut Ziking, jika mereka bertemu dengan mitra dagang yang merupakan pembuat jimat, kebanyakan biksu akan memerasnya dengan kejam. Yang Fan menghembuskan napas ringan, dan berkata perlahan yang baru saja tiba di tanah naga dan harimau di ibu kota, dan dia tidak mengenal orang. Dia hanya membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Mendengar ini, Cheng Laoxian mengerutkan kening, dan bertanya, maksudmu? Yang adalah seorang apoteker. Dia baru saja tiba di ibu kota dan perlu mencari tugas terlebih dahulu. Mungkin dia akan mendirikan sekolah pelatihan di sini di masa depan. Pusat medis abadi, Yang Fan berkata dengan tenang. Apakah kamu seorang apoteker? Cheng Laoxian menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata dalam pemikiran yang dalam di ibu kota, apoteker yang baik sangat langka, baik untuk dunia sekuler atau dunia budidaya yang abadi, dan mereka ditarik oleh berbagai kekuatan. Transendensi. Jika Taois yang memiliki beberapa pencapaian dalam keterampilan medis, masalah ini mudah ditangani. Tetapi jika tidak, Cheng Laoxian berhenti ketika mengatakan ini, dan menatap Yang Fan dari atas ke bawah, lagi sangat jelas. Dengan keterampilan medis, keterampilan adalah satu aspek, tetapi juga pengalaman dan pengalaman. Cheng Laoxian jelas memiliki keraguan tentang bakat dan pengetahuan sejati Yang Fan seberapa bagus keterampilan medisnya di usia yang begitu muda. Yang Fan tidak heran, pemikiran Cheng Laoxian pada dasarnya mewakili cara berpikir kebanyakan orang. Apoteker, Cheng Yunfei, seorang pemuda tampan yang duduk di samping, juga menunjukkan sedikit keraguan di matanya yang jernih. Old Immortal Cheng dapat yakin bahwa dalam hal keterampilan medis, yang tidak lebih lemah dari siapapun di level yang sama. Kata Yang Fan dengan tenang, dengan temperamen yang meyakinkan dalam kata-katanya. Oke, rekan Daois sangat percaya diri, sepertinya dia memiliki beberapa bakat nyata dan pembelajaran nyata. Mata Cheng Laoxian berbinar, dan pandangannya tentang Yang Fan juga berubah. Segera, Cheng Laoxian mulai berpikir, tetapi Cheng Yunfei di sampingnya tampak cemas. Bagaimana pendapat Tuan Cheng? Setelah beberapa saat, Yang Fan bertanya sambil tersenyum, dan mengeluarkan sikat rambut hijau ungu dari tas penyimpanan tempat pena hitam, bingkai emas, rambut ungu hijau, samar-samar menunjukkan rasa kelincahan Qi. Sikat rambut ungu hijau. Beberapa biksu di sekitar berseru, orang-orang di kedai teh ini semuanya adalah pembudidaya abadi, dan tidak ada kekurangan orang yang berpengetahuan. Segera, beberapa biksu maju untuk mengamati, melihat pena jimat di tangan Yang Fan dengan ekspresi takjub dan serakah. Rekan Tao, bagaimana Anda menjual jimat di tangan Anda? Saya akan memberi Anda 120 batu roh, apakah Anda akan menjualnya atau tidak? Salah satu pria tua kurus berjubah merah berjalan ke arah Yang Fan dan bertanya dengan tenang. Tuan Sufu. Wajah Cheng Laoxian berubah ketika dia melihat orang ini, keduanya saling memandang, dan sepertinya ada percikan api di udara, jelas sedikit bermusuhan. Yang Fan melirik ke samping, dan Tuan Sufu di mulut Cheng Laoxian adalah seorang biksu yang telah menyempurnakan Qi dan sedang menatapnya dengan penuh semangat saat ini. Maaf, saya akan menukar jimat ini dengan Tuan Cheng. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Cheng Laoxian diam-diam senang, dan dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia mengangguk dan berkata Tuan Sufu, pertama datang pertama, sikat si King Hao ini milikku hari ini. Ayolah, dia segera mengambilnya dari penyimpanan. Dia mengeluarkan setumpuk batu roh dari tas dan berkata kepada Yang Fan, Yang Yaoshi, ini adalah 120 batu roh, dan kami akan melakukannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 120 batu roh. Yang Fan hendak berbicara ketika dia mendengarkan janji itu. Master Jimat berkata dengan dingin saya akan memberikan 150 batu roh. 150. Orang-orang di sekitar terkejut, dan raut wajah Cheng Laoxian langsung berubah,
dan giginya gatal karena kebencian pada Tuan Sufu. Saat ini, semakin banyak biksu datang ke sini, sepertinya mereka akan menonton pertunjukan yang bagus. 150, aku juga bisa mengeluarkannya. Cheng Laoxian menggertakkan giginya dan menambahkan 20 buah lingxi lagi ke meja. Yang Yaoshi, bagaimana menurutmu? 150, aku juga bisa mendapatkannya. Cheng Laoxian memberi isyarat kepada Yang Fan. Yang Fan tertegun. Harga yang dia tawarkan adalah 100 batu roh. Saat dia akan menjelaskan, Su Fuxi berkata lagi. Saya akan menawarkan 200. 200 batu roh. Ada keributan di antara para biarawan di sekitar. 200 batu roh mungkin adalah batas sikat rambut Ziking ini. Yang Fan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika Anda terus menaikkan harga, pembeli akan kehilangan lebih dari keuntungannya. Kamu Cheng Laoxian menatap Su Fuxi dengan amarah di wajahnya. Apakah kamu harus bertarung melawan orang tua ini? Su Fuxi mencibir, ini salah, ini persaingan yang adil, inspirasi siapa itu? Si Duo, jimat ini akan menjadi milik siapapun itu. Rekan Taois, beri komentar dan komentar. Tentu saja, siapapun yang memiliki harga tertinggi akan menjadi miliknya. Benar, persaingan yang adil. Sebagian besar pemain bergema. Kulit Cheng Laoxian mendung, sumber daya keuangan dan pengaruh di belakangnya jauh lebih rendah daripada Master Su. Jika dia terus bersaing seperti ini, dia hanya akan membuat dirinya kalah lebih buruk. 200 batu roh, apa pendapatmu tentang anak kecil Taois ini? Melihat kunci kontak Cheng Laoxian mati, Tuan Sufu tampak puas diri, dan senyum di wajahnya menjadi semakin cerah, seolah-olah sikat rambut hijau ungu mudah dijangkau, mencapai. Ayo pergi. Cheng Laoxian meletakkan batu roh di atas meja dengan wajah lurus, berdiri dan bersiap untuk pergi. Cheng tua, tunggu. Yang Fan memanggil untuk menghentikan Laoxian Cheng. Nasihat apa yang dimiliki Yao Shiyang? Hati Cheng Laoxian tergerak, dan ada secercah harapan di matanya. Mungkinkah jika saya menjual pena jimat ini kepada siapa, saya, tuannya, tidak berhak berbicara? Yang Fan sedikit mengerutkan bibirnya. Ini senyum di wajah Su Fuxi membeku. Para biksu di sekitar juga tercengang, setelah sekian lama, persaingan antara keduanya tidak mendapat persetujuan dari pemilik sikat jimat. Cheng Lao, menurut perjanjian sebelumnya, 100 batu roh, pena jimat ini milikmu. Yang Fan berbicara dengan jelas dan tenang. Wow! Begitu kata-kata itu jatuh, terjadi keributan di lapangan, dan seluruh biksu Cui Weiju terkejut. Mengikuti keributan dan keheranan, para biksu di seluruh kediaman Cui Wei terkejut. 100 batu roh. Aku mendengarnya dengan benar. Cheng Laoxian membeku, wajahnya penuh keterkejutan dan keraguan, dan dia menatap Yang Fan. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Su Fuxi bertanya dengan tidak percaya, di antara para pembudidaya abadi di dunia ini, siapa yang mengira ada terlalu banyak batu roh? Kedua orang ini bukan satu-satunya yang bertanya, penonton lainnya juga merasakan hal yang sama. Ada keheningan yang mematikan di lapangan, dan mata semua orang tertuju pada wajah Yang Fan, menunggu konfirmasinya. Apakah saya tidak cukup jelas? Yang Fan menekankan nadanya, dan berkata dengan ringan menurut perjanjian sebelumnya, 100 batu roh. Lupakan saja, ada sedikit ketidakpedulian dan ketegasan yang tidak dapat diubah dalam suara itu, membuat semua orang pahamilah bahwa ini bukanlah kesalahan lidah, tetapi fakta yang benar-benar benar. Yang Yaoshi benar-benar menepati janjinya, orang tua itu benar. Cheng Laoxian sangat gembira dan mengenali karakter Yang Fan sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, dia merasakan sentuhan emosi di hatinya, jika Yang Fan tidak menepati janjinya dan mengutamakan kepentingannya, maka dia akan kehilangan muka hari ini. Setelah itu, keduanya segera membuat kesepakatan, dan Yang Fan menyerahkan sikat Zikinghao kepada Cheng Laoxian, yang juga memperdagangkan 100 batu roh Yang Fan. Su Fuxi melihat transaksi antara mereka berdua di matanya, dan wajahnya sangat suram. Dia menatap Yang Fan beberapa kali, dengan cahaya dingin di matanya, dan kemudian pergi dengan marah. Meskipun Yang Fan memunggungi Tuan Su, dia masih bisa dengan jelas merasakan tatapan membunuh Tuan Su. Seorang kultivator kecil dalam periode pemurnian Qi, dia mencibir di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengambil hati masalah ini. Setelah kekacauan Fubi selesai, semua orang bubar, Yang Fan dan Cheng Laoxian mengobrol dengan gembira, dan hubungan antara keduanya semakin dekat. Awalnya, Cheng Laoxian ingin memberi Yang Fan 50 batu roh lagi, tetapi dia menolak. Cheng tua, apakah kamu lupa perjanjian kita? Kata Yang Fan datar. Haha, tentu saja aku ingat ini. Cheng Laoxian mengangguk lagi, dan berkata sambil tersenyum, dengan koneksiku di ibu kota,
mencari tamu atau status tamu terhormat untuk Yaoshi yang semudah Pai, dan saya tidak tahu persyaratan khusus dari teman-teman. Yang Fan merenung sejenak, dan berkata terus terang saya datang ke ibu kota, bukan untuk melayani kekuatan tertentu, untuk mendapatkan kesenangan atau keuntungan pribadi di dunia. Yang tujuan utamanya adalah membuka klinik medis di dunia peri, jadi dia membutuhkan kekuatan tertentu. Jadilah pendukung. Oleh karena itu, kekuatan ini harus lebih kuat. Ketika Yang Fan mengatakan ini, dia bahkan tidak membuat batasan kedap suara. Karena tidak perlu sama sekali. Semua hal yang dia lakukan ini jujur. Membuka klinik medis hanya akan menguntungkan dunia budidaya keabadian, dan tidak akan mempengaruhi kepentingan banyak orang. Namun, siapa yang bisa menebak tujuan sebenarnya membuka klinik tersebut? Persahabatan dan ambisi Taois, di ibu kota ini, kekuatan yang paling kuat adalah 4 keluarga budidaya utama Yuan, Chu, Yang, dan Lin. Namun, kesulitan ini mungkin agak sulit, dan Yaoshi yang dapat kembali dengan saya untuk membahas detailnya. Cheng Lao berkata sambil tersenyum. Biarkan Tuan Cheng mengkhawatirkannya. Saya baru saja datang ke Kyoto, jadi saya tidak terburu-buru. Yang Fan mengangguk. Beri aku waktu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya untukmu. Kata Cheng Laoxian dengan percaya diri. Dia memiliki basis kultivasi Qi Refining Dzogchen, telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, dan memiliki jaringan yang luas kontak, bukan padanya. Setelah mengobrol sebentar, Cheng Laoxian mengundang Yang Fan ke rumahnya yang sederhana. Mendengar kata-kata tentang rumah sederhana itu, Yang Fan mengira itu adalah rumah Cheng Laoxian, tetapi ketika dia tiba di tempat itu, dia sangat terkejut. Istana Yan. Melihat rumah megah di depannya, Yang Fan terkejut. Dia segera mengerti. Hehe, aku bergabung dengan Istana Yan setengah tahun yang lalu dan menjadi tamu istana. Kata Cheng Laoxian sedikit puas. Jadi begitu. Yang Fan mengangguk, melihat ke istana yang megah, hanya merasa ada aura dominasi yang samar di sini, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia diam-diam berkata dalam hatinya tampaknya Yanwang Mansion ini tidak sederhana. Dengan rasa ingin tahu, Yang Fan masuk ke Yanwang Mansion bersama peritua Cheng dan cucunya. Ketika penjaga di gerbang mansion melihat Cheng Laoxian datang, mereka semua membungkuk dan menanyakan identitas Yang Fan. Yang Yaoshi adalah temanku, dan dia mungkin menjadi tamu istana di masa depan. Cheng Laoxian hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan membawa Yang Fan ke istana, sepertinya statusnya di istana tidak rendah. Bagaimana perasaan Yaoshi yang tentang istana ini? Cheng Laoxian bertanya sambil tersenyum alih-alih mengingatkan bahwa pemilik istana ada di ibu kota. Pemandangan di sini bagus. Yang Fan mengangguk, jawaban ini membuat Cheng Laoxian sedikit terdiam. Pemilik rumah Yanwang adalah adik dari kaisar saat ini, Yu Wenli, kata Cheng Laoxian sambil tersenyum. Yang Fan tersentuh olehnya dengan cara ini, bukankah? Ini wilayah keluarga Yuan. Yang Fan tiba-tiba menyadari bahwa masih ada hubungan yang begitu halus antara dunia sekuler dan dunia budidaya keabadian. Penggarap abadi tidak diizinkan untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan sekuler, paling banyak mereka harus mendukung dan membimbing mereka secara diam-diam, jika tidak, aturan dunia akan lepas kendali. Dari sudut pandang ini, Istana Pangeran Yan hanyalah kekuatan keluarga Yuan di dunia sekuler, atau kekuatan luar keluarga. Setelah memahami hal ini, Yang Fan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang komposisi kekuatan di ibu kota. Namun, Yaoshi Yang, jangan remehkan Yanwang Yuwenli ini, kata Cheng Laoxian dengan sungguh-sungguh. Oh. Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Yu Wenli ini juga seorang kultivator. Tidak, Yu Wenli hanyalah manusia biasa, tetapi dia telah menguasai kekuatan puncak di dunia sekuler. Dikabarkan bahwa dia mengandalkan kekuatannya untuk membunuh saya menemukan seorang biksu dalam periode konsentrasi. Cheng Laoxian merendahkan suaranya. Benarkah? Yang Fan terkejut seberapa kuat puncak kekuatan bela diri di dunia sekuler. Sejauh yang dia tahu, praktisi seni bela diri biasa, yang telah berkultivasi ke tingkat bawaan, sebanding dengan biksu dalam konsentrasi, periode dalam hal fisik menyebalkan, tapi tidak bisa menggunakan mana. Oleh karena itu, kekuatan prajurit bawaan lebih baik daripada cultivator es biasa pada tahap pemurnian, tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan cultivator es pada tahap konsentrasi. Raja Yan ini, Yu Wenli, mampu membunuh seorang kultivator di tahap konsentrasi jalan iblis dengan kekuatan seorang pejuang, yang sungguh mengejutkan. Raja Yan memiliki pengaruh besar di dunia sekuler, dan prestisenya bahkan lebih tinggi dari kaisar saat ini. Namun, Yu Wenli ini juga memiliki penyesalan.
Dia berusia lebih dari 40 tahun dan memiliki 3 putri di bawah lututnya, tetapi dia tidak punya putra untuk mewarisi dupa. Cheng Laoxian mulai membicarakan beberapa hal di rumah Yan Wang lagi, seolah-olah dia ingin membiarkan Yang Fan bergabung di sini. Rumah Pangeran Yan, sepertinya tidak buruk. Yang Fan sedikit terharu. Setelah memahami komposisi pasukan di Kyoto, dia menemukan bahwa para pembudidaya dibatasi oleh aturan, dan mereka tampaknya sedikit terkekang di sini, tidak dapat melakukan sesuatu dengan berani. Di sisi lain, kekuatan sekuler menguasai ratusan juta manusia, mereka adalah protagonis sebenarnya di sini. Lagi pula, di kerajaan manusia, manusia merupakan proporsi terbesar. Yang Fan berharap untuk membuka pusat medis di ibu kota, dia harus bergantung pada kekuatan sekuler, dan rumah Yan Wang memiliki pengaruh yang begitu besar di dunia sekuler, dan ada keluarga Yuan yang kuat di belakangnya. Itu adalah pilihan bagus. Setelah melewati beberapa koridor, sungai buatan muncul di depannya, dengan gazebo, jembatan, bebatuan, hutan bambu, dan pemandangan lainnya. Menyeberangi jembatan itu, bagian depan adalah tempat Keliao kita tinggal. Setiap Keliao punya rumahnya sendiri. Cheng Laoxian seperti pemandu wisata, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berbicara, cucunya Cheng Yunfei diam, dia jarang menyela, dan tampaknya dikontrol dengan ketat. Ketika kami sampai di jembatan, beberapa orang datang dengan tergesa-gesa di depan kami, semuanya berusia di atas 60 tahun. Hidung Yang Fan bergerak, dan dia mencium aroma tanaman obat dengan sangat tajam, dan matanya tertuju pada tas obat salah satu lelaki tua itu. Orang-orang ini semuanya apoteker. Yang Fan menyimpulkan. Dia apoteker. Kamu sedang terburu-buru, orang bangsawan mana di rumah yang sakit? Cheng Laoxian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan objek pertanyaannya adalah apoteker tertua. Apoteker He menghela nafas penyakit nona kedua kambuh lagi. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas ke arah tertentu di istana, dan mereka bahkan tidak sempat bertanya pada wajah aneh ini, Yang Fan. Putri kedua Yan Wang Yuan Lai adalah wanita aneh dengan bakat luar biasa, pandai astronomi dan geografi, tetapi dia memiliki fisik yang aneh sejak dia masih kecil. Itu tidak bisa diberantas, jelas Cheng Laoxian. Apakah ada hal seperti itu? Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata dengan tenang menurut pendapat saya, beberapa apoteker di istana tidak lebih dari itu, dan yang dengan kultivasi tertinggi berada di tahap akhir Ki penyulingan. Dalam kedokteran, tetapi juga seorang biksu dalam tahap konsentrasi seorang apoteker dalam tahap konsentrasi. Yang Fan tergerak olehnya, sedikit keraguan muncul di hati saya. Dari saat dia melangkah ke Immortal Dao, dia belum pernah melihat seorang apoteker di tingkat konsentrasi. Karena apoteker timur ini dihormati sebagai salah satu dari 3 dokter hebat di Kyoto, mengapa dia tidak merawat putri kedua istana? Yang Fan bertanya dengan bingung. Jika tidak ada apoteker oriental seperti itu, putri kedua akan meninggal ketika dia berusia beberapa tahun. Namun, bahkan dengan keterampilan medisnya, dia hanya bisa menyelamatkan nyawa putri kedua. Cheng Laoxian menghela nafas pelan. Kalau begitu putri kedua sedang sakit saat ini, mengapa kamu tidak melihatnya muncul? Yang Fan jelas tertarik pada apoteker oriental misterius ini. Identitas apoteker Dong Fang terlepas. Dia hanya seorang tamu di istana, dan dia sering tidak berada di mansion. Di ibu kota yang sangat besar ini, tidak ada yang berani menahannya. Dunia dan dunia budidaya abadi. Cheng Laoxian menghela nafas, melihat ke atas dan terpesona di matanya. Dokter ajaib itu sangat populer, dan bahkan membunuh dunia sekuler dan dunia budidaya abadi. Yang Fan sedikit terkejut, dan pada saat yang sama diam-diam berkata saya tidak tahu apakah keterampilan medis saya lebih kuat atau lebih lemah dari 3 dokter hebat di Kyoto, dan seberapa besar perbedaannya. Popularitas apoteker yang tenang jauh melampaui imajinasi Yang Fan. Pada saat yang sama, nama 3 dokter hebat di Kyoto membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan Yang Fan untuk bersaing, dan dia sangat ingin melihatnya. Hanya saja apoteker oriental misterius dari mansion Raja Yan sering tidak ada di mansion, yang membuatnya sedikit kecewa. Berjalan melintasi jembatan di atas sungai buatan, ada juga tanah taman dengan kicauan burung dan bunga harum di depan Anda, rumah-rumahnya sedikit tersebar, meskipun tidak megah, mereka lebih baik daripada pemandangan yang menyenangkan dan lebih tenang lingkungan. Ada banyak tamu istana yang tinggal di sini, dan banyak dari mereka adalah pembudidaya keabadian, kata Cheng Laoxian dengan riang. Perasaan spiritual Yang Fan baru saja memindai secara acak, dan dia menemukan bahwa ada puluhan kultivator abadi yang tinggal di sini, dan ini hanyalah hasil dari pemindaian suatu area. Tentu saja, sebagian besar pembudidaya abadi yang bersenang-senang di dunia sekuler adalah pemurnian Qi,
dan banyak dari mereka sudah tua, relatif sedikit biksu muda seperti Yang Fan dan Cheng Yunfei. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di halaman terpencil, di mana berbagai bunga ditanam, memancarkan aroma yang samar. Apoteker Yang, tolong, halaman lain ini adalah kediaman lelaki tua itu. Cukup luas. Tidak apa-apa bagi Anda untuk tinggal di sini. Jika Anda tertarik, saya dapat merekomendasikannya kepada Anda dari kepala istana. Sebagai seorang apoteker di rumah Anda, periode pemurnian Qi, saya dapat menemukan sebagai tamu, seharusnya tidak sulit. Kata Cheng Laoxian dengan sopan. Aku tidak terburu-buru, tetapi untuk saat ini, rumah Raja Yan masih merupakan pilihan yang baik. Yang Fan mengangguk, dan di bawah pengaturan Cheng Laoxian, dia dengan cepat pindah ke kamarnya, dan seorang pelayan dari istana masuk beban hidupnya sehari-hari. Teman tahu dapat tinggal di sini sebentar, Yun Er, kamu tidak perlu menggambar jimat terus-menerus sekarang, dan menemani Yang Yaoshi berjalan-jalan di istana atau ibu kota, perintah Cheng Laoxian. Ya, kakek. Wajah Cheng Yunfei menunjukkan kegembiraan, dia dikontrol dengan ketat oleh Cheng Laoxian pada hari kerja, dan jarang dia memiliki waktu luang. Sangat bagus. Setelah Cheng Laoxian pergi, Cheng Yunfei seperti burung yang keluar dari sangkar, sangat bahagia hingga dia hampir tidak berteriak ke langit, dan berkata dengan penuh semangat Yang Yaoshi, kamu adalah bintang keberuntunganku. Karena kamu baru di dunia modal, biarkan aku membiarkanmu ayo pergi berbelanja denganmu. Iya, tapi hati-hati, kakekmu masih di kamar. Yang Fan berkata sambil tersenyum, dan diam-diam berkata kasihan anak sepertinya kewalahan. Ah, Cheng, Yunfei dengan cepat menutup mulutnya dan menatap kamar kakek dengan gugup. Tenang, tenang. Yang Fan berkata dengan tenang kakekmu harus mencoba efek sikat Ziking sekarang, dan ada batasan di ruangan itu. Faktanya, kesadaran spiritualnya telah memasuki tanpa hambatan. Setelah memasuki kamar Cheng Laoxian, dia menemukan bahwa Cheng Lao sedang berkonsentrasi menggambar jimat, dengan lampu merah di wajahnya, dan sikat jimat yang dia gunakan tentu saja adalah sikat Ziking Hao yang baru saja dia perdagangkan. Oh, terima kasih, Cheng Yunfei menghela nafas lega, dan berkata dengan sedikit penyesalan sayang sekali saya tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup. Kakek pasti tidak akan membiarkan saya menggunakan sikat Ziking Hao. Yang Fan tersenyum sedikit. Cheng Yu selalu makan lebih banyak garam daripada yang Anda makan, dan Anda telah tenggelam dalam cara ini selama beberapa dekade, tetapi Anda baru memasuki cara ini selama 4 atau 5 tahun, 10 atau 20 tahun untuk mengungguli kakekmu dalam segala hal. Hei, itu sudah pasti. Maka aku tidak perlu dikendalikan olehnya setiap hari. Cheng Yunfei tertawa, sedikit naif. Yang Yaoshi, saya pikir tingkat kultivasi dan usia Anda lebih tinggi dari saya, dan Anda lebih stabil dari saya. Mengapa saya tidak memanggil Anda saudara Yang? Kata Cheng Yunfei dengan penuh harap. Yang Fan sedikit tersenyum adik Yunfei, tolong ajak aku berjalan-jalan di istana. Ya, saudara Yang. Cheng Yunfei sangat gembira, merasa bahwa Yang Fan memiliki aura ramah, melihatnya untuk pertama kali ada sekilas kesan yang baik. Kakak Yang, izinkan saya memberitahu Anda, area istana sangat luas, dan Anda mungkin tidak dapat melihat semua pemandangan setelah 1 atau 2 hari berjalan-jalan Cheng Yunfei mulai menjelaskan. Keduanya berjalan sebentar di daerah Keliao sekarang, lalu berjalan melintasi jembatan sungai buatan sebelumnya dan memasuki daerah orang-orang sekuler di istana. Orang duniawi ini benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Yang Fan mengagumi para pelayan dan pelayan yang datang dan pergi di istana dan berbagai bangunan dengan kemewahan tiada taraf. Biksu biasa dalam periode pemurnian Qi, jika mereka tinggal di sini dan menikmati separuh hidup mereka, itu juga merupakan godaan besar. Saat berjalan ke koridor tertentu, tiba-tiba terdengar teriakan genit dari belakang minggir, biarkan wanita itu menyingkir ada. Aroma samar dan angin kencang dari belakang, seolah-olah ada orang bergegas dalam perjalanan mereka. Yang Fan sangat tenang, menoleh sedikit ke samping, dan melihat ke belakang dengan santai. Ah, orang itu datang dengan sangat cepat, Cheng Yunfei tidak memiliki indera dan ketangkasan Yang Fan, dan dia tertangkap basah oleh orang di belakangnya saat menjelaskan. Aduh! Teriakan keduanya datang dari depan Yang Fan, dan segera terdengar suara celepuk. Seorang gadis berkostum istana di belakangnya mendorong Cheng Yunfei ke tanah, dan keduanya segera menderita sedikit cedera. Aduh! Cheng Yunfei mengerang, dan gadis berkostum istana itu tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk menutupi bintik merah dan bengkak di dahinya, dan langsung merintih kamu masih menekanku. Dapatkan naik! Teriak Cheng Yunfei dengan suara, gadis berkostum istana didorong pergi.
Tetapi ketika dia berbalik dan melihat wajah gadis itu seperti bunga dan bulan, dia terkejut, dan segera berseru putri kecil. Itu kamu. Gadis berpakaian istana itu jelas mengenal Cheng Yunfei. Cheng Yunfei tersipu, dan berkata dengan tidak jelas aku tidak sengaja melakukannya. Siapa yang berani membunuh sang putri? Pada saat ini, ada beberapa teriakan dan seruan marah dari belakang, dan 4 atau 5 penjaga istana menatap Yang Fan dan mereka berdua. Dengan swipe, para penjaga ini bergegas maju dengan kecepatan kilat, dan pedang di tangan mereka segera bertumpu di leher Yang Fan dan Cheng Yunfei. Ah, kamu salah paham. Wajah Cheng Yunfei menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat menjelaskan. Merasakan pedang dingin dan tajam di lehernya, Yang Fan sedikit terkejut. Tenang, tenang, Yang Fan. Bertanya dengan tenang, apakah kita mirip dengan pembunuh? Tapi lukanya sembuh dalam sekejap, menyebabkan penjaga itu membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Apakah saya pindah? Yang Fan cemberut. Tidak. Tidak, penjaga itu sedikit ketakutan. Bentak. Dengan lambaian tangan Yang Fan, penjaga itu terbang menjauh, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, yang menghilang dari pandangan semua orang dengan swoosh. Setelah sekian lama, terdengar suara celepuk di kejauhan, dan air memercik, jelas ada yang jatuh ke air. Ah! Melihat pemandangan seperti itu, para penjaga lainnya tercengang. Putri kecil dan Cheng Yunfei juga memandang Yang Fan dengan mata yang tidak manusiawi. Putri kecil, kamu bisa menyuruh mereka mengambil senjata mereka. Segera, Cheng Yunfei sadar dan berkata dengan lemah. Kalian, keluar dari sini, mereka semua adalah tamu istana yang terhormat. Putri kecil itu juga tersipu dan berteriak genit. Para penjaga pergi dengan gemetar. Pada saat ini, Cheng Yunfei dan putri kecil berdiri dari tanah dengan rasa malu di wajah mereka. Kamu baik-baik saja, kata Cheng Yunfei, menatap putri kecil itu, matanya sedikit dialihkan. Keningku. Putri kecil itu mengelus keningnya dan berkata dengan sangat kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan? Cheng Yunfei bingung. Ini hanya sedikit trauma. Yang Fan meliriknya dan berkata dengan tenang. Putri kecil mencengkeram amplop merah di dahinya, dan menangis lebih keras. Bagaimana saya bisa bertemu orang? Apoteker. Saya akan memanggil apoteker, kata Cheng Yunfei dengan panik. Putri kecil, tunggu, aku akan segera memanggilmu apoteker. Setelah Cheng Yunfei mengatakan itu, dia berbalik dan berlari kembali untuk mencari apoteker istana. Namun, Cheng Yunfei hanya berlari 2 langkah, tetapi tiba-tiba berhenti dari keadaan cepat, mengayunkan tubuhnya, dan mengalihkan pandangannya ke Yang Fan. Kakak Yang Fan menatapnya dengan setengah tersenyum, tanpa niat apapun dalam membuat gerakan. Apakah kamu tidak akan memanggil apoteker? Putri kecil itu cemberut dengan marah. Kakak Yang, kamu bisa melakukannya, kata Cheng Yunfei dengan menyedihkan. Yang Fan mengangguk. Oke. Dia putri kecil itu ketakutan dan mundur lagi dan lagi, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Adegan di mana Yang Fan mengirim penjaga terbang dengan lambaian tangannya tadi masih terputar ulang dengan jelas di benaknya. Jangan datang ke sini, putri kecil itu gemetar, dan Yuluo Lihua menangis, memeluk Cheng Yunfei dengan erat. Putri kecil, kakak Yang adalah seorang apoteker, dia sangat baik. Cheng Yunfei mendorongnya di depan Yang Fan. Pada saat ini, Yang Fan dengan lembut mengangkat tangannya ke arahnya. Putri kecil itu menjadi pucat karena ketakutan, dan segera menutup matanya, seolah-olah dia telah meramalkan bahwa dia akan dikirim terbang oleh Yang Fan. Namun, adegan yang diharapkan tidak terjadi, dia hanya merasa dahinya sangat nyaman dan sejuk, seolah sinar mata air yang jernih mengalir dan tertiup angin sepoi-sepoi. Baik, Yang Fan menarik tangannya, menatap putri kecil pucat yang ditakutinya sambil tersenyum, dan merasa bahwa gadis kecil itu terlalu aneh dan elf. Aku baik-baik saja. Putri kecil itu membuka matanya dan menemukan bahwa Yang Fan berdiri di depannya, dan dia tidak ditembak terbang seperti yang dia bayangkan. Dahiku. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk membelai dahinya, dan menemukan bahwa area yang merah dan bengkak itu halus, dan kulit di bagian itu masih agak lembab dan sejuk, membuatnya sangat nyaman. Cepat, bawa cerminnya, seru putri kecil itu dengan terkejut. Aku memilikinya. Cheng Yunfei mengeluarkan cermin perunggu dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada putri kecil. Yang Fan melirik keduanya di cermin perunggu, dan mau tak mau menatap Cheng Yunfei dengan tatapan aneh. Hei, ini adalah senjata ajaib untuk menghadapi hantu, kata Cheng Yunfei dengan sedikit malu. Oke, benar-benar sembuh, kulit di sini sepertinya menjadi lebih putih dan lembut.
Putri kecil itu melompat kegirangan, dan melemparkan cermin perunggu ke tanah dengan santai. Ah! Cheng Yunfei bergegas maju, hampir tidak menyentuh tepi atas cermin perunggu. Klik, cermin perunggu rusak, lagi pula, itu hanya senjata sihir khusus, dan kekuatannya hanya bergantung pada formasi di atas, dan tidak memiliki atribut kuat itu sendiri. Dengan pecahnya cermin perunggu, hati Cheng Yunfei hancur, dan dia melolong, cermin perungguku. Tenang, tenang, Yang Fan terhibur, ini hanya cermin perunggu. Ya, bukankah itu hanya cermin perunggu? Jika Anda menginginkannya, istana dapat memberikan kompensasi kepada Anda 100. Melihat rasa sakit Cheng Yunfei, putri kecil itu berkata dengan marah. Itu bukan cermin biasa, kata Cheng Yunfei lemah, bahkan ingin mati. Jika kakek tahu bahwa dia telah merusak senjata ajaib, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghukumnya. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih tertekan. Hihi, Yao Shiyang, keterampilan medismu benar-benar bagus. Kamu baru saja menyembuhkan lukanya. Yang lebih menakjubkan adalah kulit tempat kamu sembuh lebih putih dan lembut. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih tahu cara merawat itu? Mantra kecantikan. Putri kecil itu bertanya dengan berkicau. Cantik, itu benar, kata Yang Fan terus terang. Ada banyak mantra di bab penyembuhan suci Xian Hongjue, tidak hanya untuk penyembuhan. Di antaranya, teknik pelembab memiliki efek ajaib pada kecantikan, dan secara khusus ditujukan untuk kulit. Ah! Bagus sekali, seru putri kecil itu, menatap Yang Fan dengan penuh cinta. Namun, sebagai seorang apoteker, yang hanya bertanggung jawab untuk merawat luka orang adapun perawatan kecantikan, itu tidak ada hubungannya dengan Yang. Selain itu, penampilan sang putri adalah yang terbaik di dunia, jadi tidak perlu kecantikan, pengobatan. Yang Fan dengan belak-belakan menolak. Dia adalah seorang apoteker, dan dia perlu membangun citra seorang dokter jenius yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, bukan seorang ahli kecantikan. Terlebih lagi, putri kecil ini memiliki fitur wajah yang sangat indah, kulit halus dan lembut, dan penampilannya lumayan, tapi bukan kecantikan yang memukau. Mengapa? Putri kecil itu tampak kecewa, dan bergumam dengan suara rendah. Para pelayan dan pelayan di rumah semua mengatakan bahwa saya yang paling cantik, tetapi dibandingkan dengan saudara perempuan kedua kakak kedua. Yang Fan sangat mendengarnya jelas, putri kedua yang menderita penyakit aneh yang disebutkan Cheng Laoxian pada dirinya sendiri sebelumnya. Menurut apa yang dikatakan Cheng Lao, putri kedua adalah wanita aneh yang mengetahui astronomi terlebih dahulu dan mempelajari geografi secara langsung. Ah, itu semua salahmu karena menunda urusanku. Putri kecil itu tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah. Ada apa denganku? Cheng Yunfei berkata dengan menyedihkan, sangat tertekan. Penyakit saudari kedua tiba-tiba merebak, dan apoteker di rumah tidak berdaya, mengatakan bahwa mereka hanya bisa menyelamatkan nyawanya selama 3 hari. Jika apoteker Oriental tidak kembali dalam 3 hari, dia akan wow. Xiao Jun Tuhan berkata sambil menangis, dan mulai menangis lagi. Apoteker Dongfang. Ekspresi Cheng Yunfei juga berubah. Keberadaan apoteker Dongfang tidak menentu, siapa yang tahu kapan dia akan kembali, dan kemana dia akan pergi untuk menemukannya. Jadi kamu sedang terburu-buru untuk melihat penyakit saudari kedua. Jadi saya baru saja memukul Xiao Yun. Renung Yang Fan. Iya, putri kecil itu menangis, matanya tiba-tiba tertuju pada Yang Fan, dan dia dengan cepat meraih lengannya, seolah-olah meraih sedotan penyelamat Yang Yaoshi. Keterampilan medismu sangat luar biasa, bisakah kamu pergi dan menemuiku? Penyakit saudari kedua. Mata Cheng Yunfei berbinar, dan dia berkata setuju. Kakak Yang, keterampilan medismu jauh lebih kuat daripada apoteker di istana. Baiklah, biarkan aku mencoba. Yang Fan dengan tenang jalan. Ya, Yao Shiyang, aku akan membimbingmu sekarang. Putri kecil tersenyum sambil menangis, seolah melihat harapan terbesar, dan buru-buru memimpin jalan. Setelah beberapa saat, putri kecil itu memanggil penjaga untuk membuka jalan di depannya. Dia berbalik dan berjalan melewati halaman dan koridor, dan akhirnya sampai di sebuah bangunan yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dengan pesona dan keharuman kuno. Melihat pemandangan, mata Yang Fan berbinar, merasa bahwa gaya arsitektur di sini unik, seolah-olah bertepatan dengan semacam kebenaran langit dan bumi. Putri kecil, ada seorang pelayan memberi hormat di depan gedung. Bawa kami dengan cepat, kata putri kecil itu dengan cemas. Ya, Tuan Putri. Segera seorang gadis pelayan membawa mereka bertiga ke dalam rumah. Ketika Yang Fan masuk ke dalam gedung, dia merasakan perasaan yang aneh. Dia merasa bahwa furnitur, bunga,
karpet, dan bahkan warna yang serasi di ruangan itu telah mencapai tingkat alami, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Tampaknya pemilik gedung ini benar-benar tidak sederhana. Yang Fan diam-diam terkejut. Akhirnya, gadis pelayan membawa mereka bertiga ke sebuah rumah, membungkuk dan membuka pintu. Kakak kedua, putri kecil itu segera masuk. Ini adalah kamar kerja yang aneh, dengan beberapa kaligrafi dan lukisan ditempel di dalam ruangan. Kayu cendana menyala, aromanya masih melekat, dan ada layar untuk memisahkan kamar tidur pribadi pemiliknya. Melalui layar, samar-samar orang dapat melihat garis besar gusi kasa, dan aroma samar, yang hanya membuat orang merasa teralihkan. Saat ini, ada lebih dari selusin dokter yang berdiri di luar layar, termasuk banyak apoteker dari dunia kultivasi yang abadi. Hanya saja mereka semua terlihat sedih dan tak berdaya. Penyakit yang sangat aneh, saya khawatir hanya 3 dokter hebat di Kyoto yang bisa menyembuhkannya. Sayang sekali keberadaan Master Pengobatan Timur sulit dipahami. 2 dokter hebat lainnya, yang satu eksentrik, dan yang lainnya adalah musuh pangeran. Apa yang bisa kita lakukan, jika pangeran menyalahkanku? Para dokter sekuler ini cemas, takut Raja Yan akan menghukum mereka. Mereka tidak sebaik apoteker lainnya. Apa yang akan terjadi pada mereka? Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Putri kecil itu mengitari layar, masuk, dan bergegas ke tempat tidur, dengan air mata berlinang dan ekspresi panik. Bocah bodoh, kakak kedua akan baik-baik saja. Suara wanita cantik datang, seperti angin sepoi-sepoi di kabut pagi, lembut dan sedikit sakit, membuat orang merasa kasihan. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ada keraguan dalam suara putri kecil itu. Dokter dan apoteker di luar layar menghela nafas dengan getir dan menggelengkan kepala. Putri kedua mungkin sedang menghibur putri muda. Tidak apa-apa, kakak kedua sudah merasakan kedatangan bangsawan itu. Ada sedikit kenyamanan dalam suara lembut wanita itu. Tuanku, hati Yang Fan tergerak, dan dia langsung berpikir apakah ini kebetulan. Atau mungkin itu hanya kata-kata penghiburan dari putri kedua. Kakak kedua, aku tahu kamu menghiburku. Tapi jangan khawatir, saya mengundang Anda seorang apoteker dengan keterampilan medis yang baik hari ini. Putri kecil itu bangkit dengan cepat, berjalan keluar layar, dan berkata kepada Yang Fan Yang Yaoshi, cepat datang dan temui saudara perempuan kedua saya. Yang Yaoshi, dengan desir, mata semua dokter dan apoteker di lapangan tertuju pada wajah Yang Fan. Begitu mudah, beberapa apoteker memang melihat identitas Yang Fan, tetapi mata mereka menunjukkan penghinaan dan keraguan. Di jalan keterampilan medis, kultivasi hanyalah satu aspek, pengalaman, panas, semuanya merupakan faktor yang sangat penting. Yang Fan tampaknya berada di tahap tengah pemurnian Qi, terlalu mudah, bagaimana dia bisa meyakinkan apoteker tua ini? Di antara mereka, Yao Shihe, yang lebih tua, terkejut, dan melirik Yang Fan dan Cheng Yunfei. Ketika dia berada di jembatan sungai buatan sebelumnya, dia melihat Cheng Laoxian memimpin Yang Fan. Senior He, Yao Xiang adalah teman kakekku. Cheng Yunfei dengan cepat menjelaskan. Yang Fan sedikit tersenyum, mengangkat kakinya dan hendak memasuki bagian dalam layar. Tetapi pada saat ini, suara tajam dan mendominasi datang dari luar rumah Sin-Er. Penyakitmu kambuh lagi. Begitu suara itu turun, aura mendominasi yang tak terlukiskan memenuhi layar. Ekspresi apoteker dan dokter berubah, dan mereka berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Yang Fan juga merasakan tekanan berat, tidak hanya itu, tetapi karena wilayahnya yang relatif tinggi, dia dapat lebih jelas merasakan kekuatan mengerikan yang dipenuhi aura yang mendominasi itu. Orang ini bisa mengancam dirinya sendiri. Hati Yang Fan tergerak, pikirannya berpacu, dan dia langsung menebak identitas orang yang datang. Yan Wang Yuwenli, bang, langkah kaki tidak dapat didengar, tetapi tanpa terasa mengenai jiwa semua orang, seperti suara palu yang berat. Salam untuk Raja Yan. Para pejabat sekuler ini berlutut dan membungkuk ketakutan, dan para apoteker juga memberi hormat satu demi satu, dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Pengunjungnya adalah seorang pria muda yang ramping dan tampan, yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah hijau pola naga giok ungu, matanya seperti bilah tajam dalam kegelapan, dia mendominasi, dan gerakan serta gerakannya memiliki keagungan, dari atasan. Ayah, apoteker ini tidak bisa menyembuhkan penyakit saudari kedua. Putri kecil itu bergegas keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya, menangis tanpa henti. Kalian para dokter biasanya memakan gaji istana, tetapi pada saat kritis,
kalian tidak dapat melakukan apa-apa, jadi keluarlah. Mata Yu Wenli menyapu para dokter sekuler ini. Berdebar, berdebar. Semua dokter ini berlutut di tanah dan pergi ketakutan setelah meminta maaf. Setelah mereka pergi, hanya ada beberapa apoteker di dunia budidaya makhluk abadi yang tertinggal di luar layar. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan? Yu Wenli berdiri di luar layar, menghela nafas pelan, dan bertanya kepada apoteker dengan suara rendah. Matanya setajam pedang, dan dia melihat gusi di dalam layar. Layar sepertinya tidak berguna baginya. Jika kamu kembali ke Tuan, benar-benar tidak ada cara untuk kembali ke surga, kecuali apoteker Dongfang ada di sini. Dengan mantra kami hanya bisa menyelamatkan nyawa Nona paling lama 3 hari, apoteker paling berpengalaman dia berbisik. Titik. Mereka berbicara di luar layar dengan suara yang sangat rendah, agar putri kedua tidak tahu. Apakah itu kehendak Tuhan? Yu Wenli menatap langit di luar jendela dan berbisik, apoteker Dongfang telah pergi ke tanah gurun utara, yang jaraknya 80.000 mil. Bahkan jika dia bisa menghubungi, itu akan menang, THLP. Ayah, suara lembut dan lemah dari putri kedua datang dari dalam layar. Sin Er. Yu Wenli menarik napas dalam-dalam dan masuk, dengan rasa bersalah yang mendalam di wajahnya. Ayah, jangan khawatir, aku sudah merasakan kedatangan bangsawan itu, dan aku ditakdirkan untuk tidak berada dalam bahaya hidupku. Putri kedua menghiburku dengan lembut. Dan sepertinya ada kegembiraan dan antisipasi dalam dirinya, suara. Tuanku, suara Yu Wenli berhenti, Sin Er. Apa yang kamu katakan benar. Yang Fan berdiri di luar layar, dan hatinya bergerak lagi bukankah ini kebetulan? Titik-titik. Jika ini masalahnya, maka putri kedua terlalu menakutkan. Titik-titik. Yang Yaoshi, kenapa tidak kamu belum masuk? Putri kecil itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berseru, bergegas keluar, dan berkata kepada Yang Fan. Hehe, yang juga penasaran Yang Fan memiliki pandangan aneh di matanya, dan berjalan ke bagian dalam layar dengan tenang. Kamu adalah... Yan Wang Yuanlai menatap apoteker muda dan over the top di depannya dengan mata terbakar, dan samar-samar, nafas yang menyesakkan menekan ke arah Yang Fan. Penyembuh. Yang Fan berkata tidak rendah hati atau sombong. Seseorang yang menyembuhkan. Yu Wenli melirik Yang Fan, sedikit mengernyit, dan berkata kepada putri kecil Yuer, di mana kamu menemukan orang ini? Sepertinya tidak ada orang seperti itu di istana. Kamu adalah tamu. Dalam kata-kata dan ekspresinya, Yu Wenli tidak menyembunyikan penghinaannya terhadap Yang Fan, apalagi menyembunyikannya. Apoteker muda seperti itu, dengan tingkat kultivasi yang rendah, sulit diyakinkan. Di mata dunia, dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa semuanya berusia 70-an dan 80-an, dan apoteker berusia 10-an dan 20-an seperti Yang Fan mungkin magang. Ayah keterampilan medis Yaoshi yang benar-benar bagus, setidaknya jauh lebih baik daripada apoteker di istana ini. Biarkan dia mencoba. Kata putri kecil itu dengan penuh semangat dengan mata berkaca-kaca. Percakapan antara keduanya cukup keras, tetapi beberapa apoteker istana di luar dapat mendengarnya dengan jelas. Apa, apoteker muda ini lebih kuat dari kita? Beberapa orang yang dipimpin oleh He Yaoshi semuanya memiliki ekspresi di wajah mereka, dan mereka mau tidak mau mendekat untuk menonton. Apoteker ini lebih muda dari murid-murid saya di dunia sekuler. Saya ingin melihat bagaimana dia lebih baik dari kita. Dia mencibir, dan berjalan ke layar, dan apoteker tahap pemurnian ki lainnya juga mencibir. Mereka bergabung bersama. Yuer, berhenti main-main. Ini tentang hidup dan mati Sin Er Anda, bagaimana Anda bisa mengundang orang tak dikenal untuk datang ke istana untuk mengobati penyakit Sin Er? Yu Wenli berkata dengan marah, dengan perasaan mendominasi yang tak terlukiskan pada tubuhnya keluar dari udara tipis. Putri kecil itu terlalu takut untuk berbicara, dan menatap Yang Fan dengan tatapan meminta maaf. Pada hari kerja, Raja Yan mendominasi dan dingin, meskipun dia lebih mencintai anak-anaknya, tetapi begitu dia marah atau marah, tidak ada yang berani menyentuhnya. Ya, putri kecil, kamu masih muda, ada banyak orang di dunia ini yang berpura-pura menjadi dewa dan hantu, dan melakukan penipuan. Kamu tidak boleh tertipu oleh orang luar. He Yaoshi menunjuk dengan wajah ramah, menatap Yang Fan, ada sedikit kegembiraan dalam kemalangannya. Hehe, terserah kamu untuk memutuskan apakah akan sembuh atau tidak. Tapi Yang, izinkan saya mengklarifikasi bahwa hanya ada satu kesempatan. Yang Fan tersenyum ringan dan berkata dengan santai. Anda hanya mendapatkan satu kesempatan. Yu Wenli tercengang, samar-samar merasakan kesombongan yang datang dari Yang Fan.
Mungkin apoteker ini sangat berbakat, tetapi Yu Wenli tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Sekalipun masih ada harapan 10.000, dia tidak bisa melewatkannya, lagi pula, ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan hidup dan mati putrinya. Oke, Yan Wang Yuanlai merenung sejenak, dan berkata dengan tegas karena kamu sangat percaya diri, maka aku akan membiarkanmu mencoba, tetapi jika terjadi kesalahan, raja ini pasti akan mengambil nyawa guk-gukmu dan membunuhmu. 9 klan. Ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir untuk menghancurkan 9 klan, Yang Fan tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat. Yang Yaoshi, ayah memberimu kesempatan, kamu masuk dan tunjukkan pada saudara perempuan kedua. Putri kecil itu tersenyum sambil menangis. Yang Fan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tersenyum dingin, menggelengkan kepalanya dan berkata maaf, saya tidak menerima perlakuan paksa seperti ini, tolong minta orang lain untuk menjadi bijak. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik berkeliling dan pergi. Yang Yaoshi, seru putri kecil itu. Kakak Yang, kamu tidak bisa melakukan ini. Cheng Yunfei berkata dengan sangat cemas. Huff, bukankah itu hanya orang kecil, bagaimana dia bisa memiliki udara yang begitu besar? Apoteker Hedan yang lainnya diejek lagi dan lagi. Berhenti. Yu Wenli berteriak dengan dingin, dan momentum keras seperti gelombang segera menindas tubuh Yang Fan. Segera, Yang Fan merasakan tekanan besar dan sedikit krisis, dan tubuhnya sedikit berhenti. Raja Yan ini, Yu Wenli, pernah memenggal kepala seorang kultivator di tahap konsentrasi di Mendao, dan dia memang menakutkan, dan reputasinya memang layak. Tuanku, Anda mengancam saya dengan hidup dan mati untuk menemui dokter. Apakah Anda tidak tahu bahwa apoteker yang merawat pasien juga mengendalikan hidup dan mati mereka? Kata Yang Fan dengan tenang. Ini Yu Wenli tertegun. Yang Fan berjalan keluar layar dan hendak pergi. Yu Wenli melihat ke belakang, ragu-ragu untuk berbicara, baru saja Yang Fan menangani paksaannya yang kuat dengan mudah, dan dia tidak takut, yang menunjukkan bahwa pihak lain pasti tidak sesederhana seorang apoteker dalam periode pemurnian Qi. Pada saat ini, Yang Fan memberinya perasaan bahwa dia agak mirip dengan apoteker oriental yang sulit ditangkap. Apoteker, tunggu. Pada saat ini, suara wanita selembut kabut pagi terdengar, sedikit lemah. Kamu hanya punya satu kesempatan. Yang Fan tidak menoleh, suaranya sangat acuh tak acuh. Sebagai seorang apoteker tidakkah kamu pikir kamu sedang sekarat? Terlebih lagi, apoteker, kamu tidak pernah bertanya tentang pasienku. Kata wanita itu dengan suara rendah, berdebat dengan alasan. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi seseorang memaksaku untuk mati, dan tidak masalah jika yang mati. Yang Fan berhenti, sebenarnya dia masih sangat tertarik pada kedua putri itu. Ayah hanya mengkhawatirkan keselamatanku. Suara itu terdiam sesaat, dan kemudian berdering lagi kamu dapat yakin untuk merawat gadis kecilku. Tidak peduli apakah kamu berhasil atau gagal, gadis kecilku akan menjamin bahwa kamu akan amanlah. Tolong setuju, ayah. Putri kedua berkata kepada Raja Yan. Sin Er, kamu suara Raja Yan sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, seolah-olah setelah berdiskusi, Raja Yan menghela nafas panjang Yang Yaoshi, masuklah. Aku akan menepati janji putriku, apapun hasilnya, aku tidak akan menyentuhmu sama sekali. Bagi Raja Yan, yang memiliki lebih dari 1 orang dan kurang dari 10.000 orang di ibu kota, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa apoteker yang hadir semuanya memiliki ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Raja Yan, yang selalu mendominasi dan dingin, akan menyetujui syarat ini. Oke, Yang Fan mengangguk, berjalan menuju kamar kerja di dalam layar, dan berkata dengan tenang, jika yang tidak tertarik pada putri kedua, dia tidak akan membuat pengecualian ini. Ekspresi Yu Wenli menjadi sedikit pucat setelah mendengar ini. Tidak baik untuk dilihat, dan diam-diam berkata apakah anak ini mencoba berkomplot melawan putriku. Huff, anak ini jelas memiliki niat buruk. Beberapa apoteker di luar sangat kasar dan menolak untuk pergi beberapa saat, berdiri di layar dan menatap Jiong-Jiong memperhatikan setiap gerakan Yang Fan. Yang Fan melihat kamar kerja, tata letaknya sangat sederhana. Selain meja rias, ada juga meja dan rak buku yang sangat indah. Di rak buku terdapat ratusan buku kuno yang masing-masing bukanlah buku biasa. Gusi lavender ditutupi oleh kain kasa tipis, dan bayangan kabur di dalamnya bisa terlihat samar. Pada saat ini, Yan Wang dan putri kecil itu berdiri di depan gusi, dan ada 2 pelayan kecil yang cantik di samping mereka, dan mata mereka semua terfokus pada Yang Fan. Yang Fan dengan santai, dan ketika dia berjalan ke gusi, dia siap untuk membuka tabir.
Kamu tidak perlu menggantung tali untuk memeriksa denyut nadimu. Raja Yan mengerutkan kening, tampaknya mewaspadai Yang Fan. Yang Fan terkekeh, saya membuat pengecualian karena saya tertarik pada putri kedua, selain itu hanya tipuan dokter sekuler untuk menangani penyakit ringan, tetapi akan menjadi lelucon jika itu adalah penyakit aneh seperti yang dialami sang putri. Oke, ayo lakukan dengan cepat, kata Yu Wenli datar. Yang Fan tidak sopan, dia langsung pergi ke tempat tidur, mengulurkan tangannya untuk mengangkat kerudung, dan duduk di sisi tempat tidur dengan tenang. Anak ini sangat kasar. Beberapa apoteker yang menonton dari layar hanya mengertakkan gigi dengan kebencian. Kerudung tipis ditarik, dan aroma aneh seorang wanita datang, yang membuat hati Yang Fan tergerak. Dia melihat seorang wanita cantik yang agak sakit berbaring diam di depannya, sekitar 17 atau 18 tahun, wajahnya sangat cantik, sebagai porselen paling sempurna di dunia. Kulitnya putih dan sebening kristal, sehalus sutra, hidungnya indah dan halus, dan matanya secerah air musim gugur, tetapi ada sedikit kedalaman dan kebijaksanaan. Sambil bernafas, wanita ini menghembuskan sedikit aroma anggrek yang aneh, yang alami dan halus, jika tidak, orang akan mengira itu adalah dupa wanita biasa. Hanya saja sosok anggun dan langsingnya ditutupi selimut katun yang cantik, namun lekukan sempurna yang sedikit bergelombang masih bisa terlihat. Pada saat ini, ketika Yang Fan memandang wanita itu, putri kedua yang menakjubkan juga memandang Yang Fan, merasakan apresiasi dan pengawasan tanpa malu-malu dari pihak lain. Gadis kecil Yu Wenxin, berani menanyakan namamu yang terhormat. Hanya sedikit rona merah yang terhapus di wajah cantik putri kedua, dan dia dengan cepat kembali normal. Pria hebat, kamu bilang aku pria yang mulia. Yang Fan berkata dengan sedikit senyum, sedikit bingung. Ya, gadis kecilku sudah merasakannya sejak lama. Sampai apoteker akan pergi, perasaan ini 10 kali lebih kuat. Yu Wenxin berkata dengan lembut, dengan sedikit kegembiraan di alisnya. Yang Fan, Mes Yuen mungkin telah melakukan kesalahan. Anda dan saya belum pernah bertemu satu sama lain. Bagaimana Anda tahu bahwa saya dapat menyembuhkan penyakit Anda? Yang Fan bertanya ragu-ragu. Dia benar-benar meragukan bahwa wanita ini mungkin memiliki sesuatu. Apa kemampuan khusus? Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan adik perempuannya yang Huixin, yang tampaknya memiliki kemampuan aneh, tidak peduli seberapa dalam dia menahan emosinya, dia masih bisa merasakannya. Gadis kecilku sangat yakin bahwa apoteker pasti bisa melakukannya. Suara lembut Yu Wenxin mengungkapkan sedikit tekad, dan matanya bertemu dengan mata Yang Fan. Ketika Yang Fan bertemu dengan matanya yang dalam penuh kebijaksanaan, keingintahuannya semakin kuat. Tidak seperti wanita lain, ketika Yu Wenxin menatap matanya, tidak ada jejak mundur atau rasa malu, seolah-olah dia sedang melihatnya lebih dekat. Ahem, pada saat ini, Yan Wang Yu Wenli, yang berdiri di depan tempat tidur, terbatuk 2 kali, dan berkata, apoteker, tolong bertindak cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Fan mungkin memiliki kemungkinan untuk menyembuhkan penyakit putrinya, dia akan mengusir magang ini sejak lama. Nona Yuen, tuan yang akan mentraktirmu sekarang. Yang Fan menarik pandangannya. Tolong, apoteker. Yu Wenxin mengulurkan lengan seputih salju seperti batu giok kristal, dan untaian aroma anggrek yang aneh lebih jelas, yang membuat jantung Yang Fan berdebar. Wewangian ini jelas merupakan wewangian alami wanita, yang lebih baik dari semua wewangian bunga di dunia. Yang Fan tidak sopan, dan mengulurkan 2 jari untuk beristirahat di pembuluh darah Yu Wenxin. Kabut kehidupan di tubuhnya berubah menjadi aliran sutra yang sejuk dan menyebar ke tubuh wanita cantik itu setelah menarik napas dalam-dalam. Sambil memeriksa kondisinya, Yang Fan bertanya, berapa umur Nona Yuen? Melihat adegan ini, semua orang mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh, dan Yu Wenli semakin mengernyit. Anda melihat dokter segera setelah Anda melihat dokter, mengapa menanyakan usia gadis seseorang? 18. Yu Wenxin berbisik pelan, wajahnya seanggun malaikat tanpa ombak, dan ada sedikit keindahan intelektual dalam ketenangannya. Yang Fan mengangguk dengan penuh penghargaan dengan kata lain, penyakit Anda telah berlangsung selama 18 tahun. Menghitung 1 tahun Anda di dalam rahim, itu akan menjadi 19 tahun. Mendengar ini, Yu Wenli juga memperhatikan. Melihat petunjuk, mungkin apoteker di depannya benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Ya, Yu Wenxin mengangguk, sangat kooperatif. Saya melihat Anda sangat tenang, tidak mengkhawatirkan hidup Anda sendiri. Yang Fan bertanya dengan setengah tersenyum. Dengan orang yang mulia di sini, Xin Er tahu bahwa hidupnya aman. Yu Wenxin tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum seperti bunga pir setelah hujan, memberi Yang Fan ilusi yang menakjubkan. Hahaha, Nona Yuen benar, denganku di sini,
hidupmu aman. Yang Fan tersenyum. Setelah Yun Yuxi, wanita lain membuatnya merasa sedikit bersemangat. Tentu saja, detak jantung bukan berarti dia langsung jatuh cinta pada wanita ini, paling-paling itu hanya rasa ingin tahu. Apoteker itu benar-benar yakin. Yu Wenli sangat gembira ketika mendengar itu. Menurut metode saya, nyawa Nona Yuen dapat segera diselamatkan. Kata Yang Fan dengan percaya diri. Apoteker, tolong beritahu saya, kata Yu Wenli dengan tergesa-gesa. Nona Yuen, tolong bangun dan jalan-jalan dengan Yang, dan itu akan segera berlaku. Kata Yang Fan dengan senyum di wajahnya. Ah! Semua orang di lapangan tercengang. Begitu kata-kata Yang Fan keluar, penonton terkejut, bahkan Yu Wenxin, yang adalah seorang pasien, terkejut dan langsung tersipu. Nak, kamu keterlaluan. Yan Wang Yu Wenli sangat marah, matanya berkilat dingin, dia merentangkan telapak tangannya, dan mengumpulkan cahaya keemasan yang berdebar. Dalam sekejap, udara di seluruh ruangan mati lemas. Panggilan, tekanan tak terlihat, seperti bukit puluhan ribu kaki, membanjiri kamar kerja ini. Ketukan, ketukan, ketukan. Pada saat ini, di kamar kerja kecil, hanya detak jantung yang cepat dari semua orang yang terdengar. Yang Fan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak menyangka reaksi Raja Yan begitu hebat. Beberapa apoteker di samping layar memandangnya dengan mata sombong. Tiba-tiba, dia memikirkan masalahnya, ini adalah dunia sekuler, terikat oleh etiket feodal yang kuat, yang sangat berbeda dengan dunia budidaya keabadian. Sangat mudah bagi gadis lajang orang lain untuk pergi jalan-jalan dengan Anda, tetapi di dunia sekuler, itu adalah masalah amoralitas. Apalagi objeknya adalah orang kaya seperti sang putri. Jangan tidak sabar, tuanku. Putri kedua sebenarnya tidak sakit, tetapi karena konstitusinya yang sangat istimewa. Kata Yang Fan dengan tenang, matanya tertuju pada cahaya keemasan indah yang terkondensasi di telapak tangan Yu Wenli, dan dia diam-diam terkejut meskipun itu hanya seorang prajurit sekuler, kekuatan yang dapat dikuasai bahkan akan membuat seorang kultivator abadi merasa gemetar. Seorang prajurit yang telah berkultivasi ke tingkat tertentu juga dapat melepaskan energi sejati di dalam tubuh, tetapi seperti Yu Wenli, yang sangat berkonsentrasi dan mengkonkretkan alam energi sejati, tetapi sulit untuk dibandingkan dengan langit. Selama dia menyerang dengan satu telapak tangan, kekuatannya cukup untuk langsung membunuh seorang kultivator abadi dalam periode pemurnian Qi. Dalam hal ini, bahkan seorang kultivator dalam periode konsentrasi mungkin tidak dapat mengalahkannya. Sin Er sangat lemah sekarang bahkan dia hampir tidak bisa bergerak, bagaimana aku bisa membiarkannya berjalan-jalan? Yu Wenli mencibir. Ini, yang punya solusinya. Yang Fan berkata dengan datar Nona Yuen memiliki fisik legendaris yang disebut Jiusu Xuanmei. Jiusu Xuanmei. Baik Yu Wenli dan Yu Wenxin itu adalah kejutan, dan yang terakhir. Semakin gemetar, fisik seperti ini sangat misterius. Hanya ada beberapa buku kuno yang mencatatnya, dan informasi yang terekam sangat terbatas. Ini juga pertama kalinya yang melihatnya, Yang Fan menghela nafas pelan. Jiusu Xuanmei, Yao Shi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka belum pernah mendengar tentang fisik ini. Mengapa bahkan apoteker Dongfang tidak menyebutkan masalah ini? Yu Wenli bertanya dengan curiga. Yang Fan tersenyum misterius rahasianya tidak boleh diungkapkan. Segera, dia menoleh dan tersenyum. Pada Yu Wenxin bagaimana menurut Nona Yuen? Yang Yao Shi, mengapa begitu aneh ketika kamu menyebut Jiusu Xuanmei, tiba-tiba aku memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Yu Wenxin berbisik, mencoba mengingat perasaan barusan. Mendengar apa yang dia katakan, Yang Fan menghela nafas lega, sepertinya Yu Wenxin memang Jiusu Xuanmei. Faktanya, nama Jiusu Profound Vein masih berasal dari aliran informasi yang luas di bab penyembuhan suci Yang Fan Li. Saat pertama kali memeriksa tubuh Yu Wenxin, dia menemukan bahwa ada kekuatan misterius di tubuh wanita tersebut, yang memiliki hubungan khusus dengan keberadaan tertentu antara langit dan bumi, tetapi tidak dapat berkomunikasi dan menyalurkannya. Seiring waktu, kekuatan yang tak tersentuh ini membara di dalam tubuh, tidak mampu melampiaskannya, menghambat vitalitas dalam tubuh Yu Wenxin. Ketika dia mendapat gejala seperti itu, aliran informasi secara alami melonjak di benaknya, yang persis merupakan konstitusi dari Nine Suspension Profound Veins. Sekarang, apakah kamu percaya kata-kata Yang Fan berkata dengan tenang, matanya menyapu semua orang. Apoteker Hedan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Yu Wenli menghela nafas lega, dan mau tak mau mengagumi Yang Fan bahkan 3 dokter hebat di Kyoto tidak melihat fisik asli Sin Er, tetapi pria di depannya bisa mengatakan yang sebenarnya.
Mungkin, dia adalah penyelamat sebenarnya dari putrinya. Ayah lakukan saja apa yang dia minta, gumam Yuanxin, dengan sedikit tekad di matanya yang cerah. Oke, Yuanli menatap Yang Fan dalam-dalam, dan segera mulai memberi perintah. Kalian semua mundur, pengurus rumah tangga akan membantu melewati pesanan. Yuanli berjalan keluar rumah dan mulai mengaturnya. Tidak lama kemudian, tidak ada lagi pemalas di sekitar kamar kerja putri kedua. Oke, kamu bisa mulai sekarang. Yuanli berkata dengan ringan. Melalui mode Maha Tahu, Yang Fan melihat situasi di sekitarnya di matanya, dan berkata dengan senyum masam tuanku, sebenarnya tidak perlu menghabiskan begitu banyak masalah. Putri kecil, Nona Yuan, ikut aku. Yang Fan dengan lembut memegang tangan giok putih kecil Yuanxin, dan aliran vitalitas yang stabil disuntikkan ke tubuhnya, yang langsung mengejutkannya, dan wajahnya menjadi lebih berwarna. Aku Yuanxin memperoleh kekuatan, tetapi dia masih mengenakan piyama, dan dia tidak bisa berganti pakaian di depan pria asing. Putri kecil, datang ke sini dan bantu. Yang Fan merenung, dan menyuntikkan banyak kekuatan hidup ke tubuh Yuanxin sebelum berjalan keluar layar. Segera, ada sedikit suara pakaian di kamar kerja, dan Yang Fan tidak repot-repot mengintip. Namun, wanita di dalam selesai berdandan dan mulai berdandan lagi. Setelah sekian lama, putri kecil itu berkata masuklah, apoteker, saudari kedua sedang tidak bersemangat. Yang Fan menghela nafas pelan, berjalan masuk, dan menemukan bahwa Yuanxin mengenakan gaun elegan berwarna putih bulan, yang sangat indah, tetapi hanya ada sedikit sisa warna merah di wajahnya yang pucat, kulitnya tidak bagus, dan kulitnya yang halus, tubuh juga hancur. Ikuti aku. Yang Fan mengambil tangan Yuanxin secara alami, dan kabut kehidupan di tubuhnya berubah menjadi tetesan dan mengalir ke tubuhnya. Kulit Yuanxin mulai membaik dengan segera, dan putri kecil di sebelahnya menghela nafas lega, dan berkata, aku takut setengah mati. Tapi Yao Xiang, kamu terlalu luar biasa, hanya berpegangan tangan bisa memberikan efek yang begitu besar. Ahem. Yang Fan terbatuk dua kali ini adalah teknik medis. Yuanxin sedikit menundukkan kepalanya, dan telinganya merah. Benarkah? Putri kecil itu sangat curiga, matanya tertuju pada tangan keduanya, tetapi dia menemukan sekelompok lingkaran cahaya zamrud samar berkedip tanpa henti. Nona Yuan, berjalanlah bersamaku, rilekskan seluruh tubuh dan pikiranmu, dan lihat apakah kamu dapat merasakan sesuatu. Yang Fan terus menyuntikkan kabut kehidupan, meraih tangan Yuanxin, dan perlahan keluar dari kamar kerja, dan air di sebelahnya, dan pemandangannya menyenangkan. Yuanxin menjawab dengan suara rendah, dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Wajahnya yang cantik setenang malaikat, matanya seterang air, dalam dan bijak, mengungkapkan warna misterius. Wanita ini benar-benar bukan orang biasa. Yang Fan diam-diam mengangguk. Yuanxin memiliki kecantikan intelektual yang misterius, dan dia memiliki konsentrasi yang kuat, sehingga dia tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal asing. Bahkan pada saat ini, dia dan Yang Fan berpegangan tangan, dan mereka akan segera diam seperti air. Kamu bisa memejamkan mata, melepaskan tubuh dan pikiranmu, jangan khawatir tentang apapun, berjalan perlahan bersamaku, dan rasakan angin sepoi-sepoi bertiup, arus mengalir, dan sedikit kecemerlangan dari langit Yang Fan. Berjalan, sambil membimbingnya, Yuanxin mengikuti petunjuknya, menutup matanya yang indah, melepaskan tubuh dan pikirannya, dan berjalan perlahan sambil dipegang oleh Yang Fan. Awalnya, Yang Fan hanya merasa kondisi tubuh Yuanxin lebih baik. Seiring berjalannya waktu, ketika malam tiba, Yang Fan samar-samar melihat jejak fluktuasi misterius di tubuh Yuanxin. Yang Fan hanya bisa menangkap gelombang misterius ini secara samar-samar, tetapi tidak bisa menyentuh esensi dari kekuatan itu. Ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu Yang Fan. Ketika beberapa bintang muncul di langit, fluktuasi misterius pada tubuh Yuanxin menjadi semakin jelas. Pada saat tertentu, Yuanxin membuka matanya yang cerah, menunjukkan momen kemudaan di malam hari, seolah memantulkan bintang di langit malam. Kemudian, dia menatap langit malam. Malam ini, bulan cerah dan bintang-bintang jarang, tetapi di matanya, bintang-bintang di langit tampak luar biasa cerah dan indah. Warna aneh melintas di mata Yang Fan, memegang tangannya, di bawah gema Ming-Ming, dia juga memiliki ilusi yang sama di kejauhan, di atas paviliun, berdiri seorang pria berpola naga giok ungu, pria berjubah hijau seperti dewa iblis di malam yang gelap. Itu adalah Yan Wang Yuanli. Dia memperhatikan setiap gerakan Yang Fan dan Yang Fan, dengan mata yang rumit di matanya, dan bergumam keterampilan medis putra ini benar-benar ajaib. Sepertinya ada harapan untuk menyembuhkan penyakit Sin Er.
Saya harap dia tidak akan menyebabkan apapun yang terjadi pada Siner. Pikiran jahat, jika tidak. Malam semakin gelap, dan angin semakin dingin. Oke, itu saja untuk hari ini. Yang Fan melepaskan tangan Yu Wenxin, kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Terima kasih, Yao Shiyang, karena telah menyelamatkan hidupmu. Terimalah rasa hormat Siner. Yu Wenxin mata cerah berkaca-kaca, jika Anda senang dan bersemangat, Anda harus berlutut dan memberi hormat dan bersyukur. Tolong bangun. Yang Fan dengan cepat membantunya, dan berkata dengan tenang alasan mengapa yang membuat pengecualian dan menembak juga karena penasaran tentang sang putri dan Jiusu Xuanmei. Siner mengerti, tapi tidak peduli. Apa? Yao Shi yang adalah penyelamatku, dan juga orang mulia yang sudah aku rasakan. Yu Wenxin tersenyum manis, di malam yang sunyi ini, begitu indah. Nobleman, mungkin, mata Yang Fan memancarkan warna yang aneh, dan dia diam-diam berkata sepertinya itu bukan kebetulan. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit berbintang yang luas, dan titik terang mekar di matanya. Langit berbintang-bintang, nasib bintang-bintang. Dalam kegelapan, dia memiliki beberapa wawasan tambahan, menyadari kekuatan tak tersentuh yang ada di dunia ini. Setelah Yang Fan pergi, mata Yu Wenxin yang dalam dan bijaksana menunjukkan pandangan yang rumit, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, apakah dia hanya bangsawanku? Kemana dia akan membimbingku? Setelah beberapa saat, dia merasa anginnya agak dingin. Sebelum kembali ke kamar kerja, bagaimanapun, tubuh masih lemah. Setelah meninggalkan kamar kerja Yu Wenxin, Yang Fan berjalan sendirian di malam hari melalui perawatan Yu Wenxin ini. Pengalaman dan pengalamannya dalam pengobatan telah meningkat, dan lebih dari itu adalah pemahaman langkah demi langkah tentang dunia dan jalan. Panggilan. Begitu dia berjalan keluar dari daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai ini, sesosok tubuh tiba-tiba melintas di depannya, menghalangi jalannya. Kamu siapa? Yang Fan menyipitkan matanya sedikit, dia yakin dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah orang ini ingin membunuh dirinya sendiri? Siapa kamu? Yang Fan tampak tenang, menyipitkan matanya sedikit, melihat bayangan hitam muncul di depannya. Mengenakan pakaian hitam dan topeng hitam, hanya dua mata yang terlihat, memancarkan cahaya dingin di malam hari, seperti serigala rakus yang membuat orang gemetar. Orang yang ingin membunuhmu. Pria bertopeng hitam itu mengeluarkan beberapa kata dengan dingin, sosoknya berkedip, dan dia memukul Yang Fan dalam sekejap, dan dia menyerang dengan kekuatan yang kuat, menekan udara dan masuk udara. Kecepatan dan kepekaan seperti itu jauh lebih tinggi daripada periode pemurnian Ki umum. Prajurit bawaan. Warna aneh melintas di mata Yang Fan, dan sosoknya bergerak sedikit, menghindari sambaran petir orang ini. Melihat Yang Fan menghindari pukulannya dengan ringan, pria itu sedikit terkejut. Dia menyingkirkan penghinaannya, dan aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangan dan telapak tangannya, dan tiba-tiba membentuk hantu, disertai dengan ledakan yang kuat. Kemarahan, ada suara, dan ada lampu merah berkedip samar. Kekuatan prajurit bawaan tidak boleh diremehkan, bahkan jika seorang kultivator dipukul secara langsung, konsekuensinya akan sangat serius. Yang Fan memasuki mode Maha Tahu, mengendalikan segala sesuatu di area sekitarnya, dan dia bisa melihat setiap gerakan, termasuk detak jantung musuh, pernapasan, pandangan, laju aliran darah, dan bahkan pergerakan energi sejati di tubuhnya. Dalam hal ini, dia sudah tak terkalahkan. Namun, Yang Fan tidak berniat untuk segera bergerak, dia berdiri di tempat, menggerakkan kakinya di area kecil, dan menggerakkan otot dan tulangnya dengan santai dan nyaman. Bang bang bang. Pejuang bawaan berbaju hitam menyerang terus-menerus, tetapi mereka bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Yang Fan. Pada akhirnya, dia bahkan menembakkan api sungguhan, gerakannya sangat keras, dan ada seberkas energi merah terang yang berkedip di kehampaan. Setiap telapak tangan cukup untuk dengan mudah menghancurkan tablet batu dan mematahkan besi halus. Namun, semakin dia bertarung, dia semakin ketakutan, dan semakin cemas dia, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menyentuh lawan yang ada di dekatnya. Tingkat master apa pihak lain? Pria berbaju hitam itu gemetar ketakutan dan ingin mundur. Pada saat tertentu, dia berteriak keras, dan mendorong telapak tangannya, berubah menjadi sekelompok gelombang udara merah menyala yang terjalin, menindas radius sekitar 10 kaki. Pada saat yang sama, dia segera melompat pergi. Kemana kamu pergi? Yang Fan mencibir, dan seolah-olah dia telah memperkirakannya, dia mengambil langkah maju untuk menghindari gelombang udara merah menyala, dan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki pria berbaju hitam. Tersesat. Pria berbaju hitam itu meraung kaget, mencoba menendang Yang Fan pergi dengan kekuatan di kakinya. Tetapi pada saat berikutnya, dia berseru, seluruh kakinya mati rasa,
dia kehilangan akal sehatnya, dan mendarat dengan keras. Ledakan. Pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah dan jatuh ke tanah. Yang Fan bertepuk tangan, memandangnya di waktu senggang, dan berkata dengan setengah tersenyum, kamu masih ingin lari. Jika kamu lari lagi, aku akan mematahkan kakimu dan memberitahuku, siapa yang mengirimmu ke sini. Ah, pria berbaju hitam ketika saya bangun, saya sangat ketakutan ketika mendengar ini, saya tidak berani bergerak. Selama dia tidak bodoh, dia bisa mengerti bahwa pria di depannya pasti setingkat lebih tinggi dari dirinya. Mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya. Apakah kamu tidak mengatakannya? Senyuman di wajah Yang Fan menjadi semakin cerah. Tuanku, selamatkan hidupku. Pria berbaju hitam itu menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata dengan suara bergetar, tidak ada yang mengirimku ke sini, kecil guk-guk kecil tidak bisa melihat Gunung Tai, jadi kamu menyerang tuanku. Oh, begitukah? Yang Fan berkata dengan enteng. Iya, pria berpakaian hitam itu mengangguk. Oke, keluar. Yang Fan melambaikan lengan bajunya, dan baru saja memukul dadanya, dan kekuatan yang tak tertandingi menyembur keluar, membuatnya terlempar. Hush! Pria bertopeng hitam berubah menjadi titik cahaya hitam, dan terlempar ke langit, ketakutan setengah mati, dengan dia menjerit melengking. Berdebar. Setelah sekian lama, terdengar suara benda jatuh ke air dari kejauhan. Setelah menyapu lalat, Yang Fan tersenyum menggoda di sudut mulutnya, dan bergumam pada dirinya sendiri rumah Pangeran Yan, apakah saya akan mudah dipusingkan di masa depan? Kirim orang yang tidak populer untuk menguji kekuatan saya. Dia cahaya dingin melintas di matanya lagi jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kediaman Cheng Laoxian. Tepat setelah berjalan beberapa lusin langkah, seorang lelaki tua dengan wajah menyenangkan datang di depannya, berlutut dan berkata Yang Yaoshi, tolong lewat sini, pangeran telah mengatur tempat tinggal untukmu. Oh, Yang Fan mengangguk dan bertanya. Kamu apakah ada posisi di istana? Adapun apoteker, yang muda hanyalah seorang manajer umum di istana, tidak penting, dan dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk istana. Kata lelaki tua itu dengan sangat sopan. Hanya seorang manajer umum. Orang tua ini cukup rendah hati. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa menjadi kepala pelayan rumah Raja Yan? Kemungkinan besar dia adalah orang kepercayaan Raja Yan. Oke, kamu yang memimpin. Yang Fan mengikutinya. Setelah mengambil 2 langkah, Yang Fan berhenti, dan bertanya dengan bingung, kemana kamu membawaku? Mengapa aku merasa itu adalah arah kediaman putri kedua? Masuk akal bahwa Raja Yan seharusnya mengaturnya. Di rumah tamu area Liao. Manajer tersenyum dan berkata, Tuanku, untuk memudahkan apoteker merawat putri kedua, Anda mengatur tempat tinggal Anda di Siningju, yang merupakan area lanskap putri kedua. Oh, Yang Fan. Mengangguk pemandangan di sana juga sangat sepi, tetapi tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan tamu lain di istana. Ketika penyakit wanita itu sembuh, Tuan dapat mengaturnya untukmu dimanapun kamu ingin tinggal, apoteker. Tentu saja, jika kamu harus berpindah tempat, Wang Fu akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi kamu, kata manajer sambil tersenyum, menunjukkan rasa hormat kepada Tiang Yang Fan. Faktanya, sebagai manajer umum rumah Pangeran Yan, dia memegang banyak kekuasaan di tangannya dan memiliki status yang sangat tinggi. Dengan satu pemikiran, dia dapat menentukan hidup dan mati ribuan orang di bawah. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang di istana kagum padanya. Tetapi pada saat ini, dia menunjukkan sikap penerimaan yang paling ramah dan hati-hati, dan rasa hormatnya kepada Yang Fan tidak kurang dari Yan Wang Yuanli. Yang Fan berpikir sejenak, lalu menjawab oke, itu tidak buruk. Jika dia tidak tertarik dengan penyakit Nona Yuan, yang mungkin sudah lama meninggalkan istana. Mendengar ini, manajer merasa lega dan memberi tahu Yang Fan dibawa ke Sin Ningju yang tenang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Sudah diatur di sini, tolong, apoteker. Manajer membawa Yang Fan ke loteng yang halus, tempat para pelayan dan pelayan telah lama melayani. Pensiunkan semua pelayan di sini, hanya menyisakan satu yang bertanggung jawab untuk saya kirim. Yang Fan melirik semua pelayan, dan berkata dengan ringan. Iya, pandangan aneh melintas di mata manajer, dan atas permintaannya, semua pelayan diberhentikan, hanya menyisakan satu pelayan yang pintar dan sehat untuk Yang Fan. Kalian semua mundur juga, tanpa kata-kataku, jangan mendekati rumahku tanpa izin. Yang Fan terus memesan. Iya, manajer dan pelayan itu mundur. Ketika Yang Fan datang ke kamar tamunya sendiri, dia bahkan tidak perlu menyalakan lampu,
pertama-tama dia memasang penghalang di sekitar ruangan, dan kemudian duduk di tempat tidur. Awalnya, menurut kebiasaan masa lalunya, selanjutnya dia akan mulai berlatih bersila. Tetapi Yang Fan memikirkannya lagi, keterampilan sihir telah mencapai kemacetan dan sulit untuk ditembus. Api sihir hantu baru saja terbentuk, dan tidak dapat dikembangkan dalam 1 atau 2 hari. Ribuan mil yang mematikan dari seni racun telah mencapai sedikit keberhasilan, tapi itu sama saja. Karena saya telah datang ke tempat biasa ini, mengapa saya tidak menikmatinya dan tidur nyenyak dengannya? Memikirkan hal ini, Yang Fan meregangkan pinggangnya, berbaring di tempat tidur dengan santai, dan tertidur setelah beberapa saat. Larut malam, di aula tertentu di Istana Raja Yan. Sosok ramping dengan jubah hijau naga bermotif giok ungu berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas lantai giok putih yang halus, dengan punggung menghadap pria berlutut berbaju hitam di sampingnya. Tuanku, kelalaian kecil itu benar-benar tak terduga. Aku bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Kata pria berbaju hitam dengan suara rendah, malu. Aku sudah melihatnya. Yuwenli mondar-mandir dengan tangan di belakang, menghela nafas, dan berbalik menghadapnya. Bagaimanapun, kamu adalah seorang pejuang bawaan di dunia sekuler, dan bahkan biksu di periode pemurnian Qi tidak cocok untuk Anda juga tidak sebelumnya. Saya belum pernah membunuh seorang kultivator sebelumnya. Kali ini, saya bahkan tidak mengetahui realitas pihak lain itu semua karena ketidakmampuan. Pria berbaju hitam berbisik, mengapa Anda tidak mengirim bayangan jahat dan raja hantu dengan basis kultivasi tertinggi? Tidak perlu, anggota Anbu Anda tidak diizinkan untuk menguji orang ini tanpa perintah raja. Kali ini, ujiannya adalah tidak menghormati tamu terhormat, dan dia harus mengerti jika Anda menyerang lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ya, tuanku, saya mengerti sedikit. Ini sedikit. Pria berbaju hitam itu berjanji. Mundur dan panggil Xie Ying dan Huan Wang. Perintah Raja Yan. Ya, sosok pria berbaju hitam itu melintas, berubah menjadi hantu, dan menghilang dari aula. Ketika dia mendengar bahwa sang pangeran akan mengirim raja hantu dan bayangan jahat, dia menggigil. Sebagai anggota Anbu, tentu dia paham betapa mengerikan bayangan jahat dan raja hantu itu. Meskipun prajurit sekuler, yang bawaan adalah master top. Tapi bawaan juga dibagi menjadi dasar, menengah, lanjutan, dan Dzogchen. Dia hanya seorang seniman bela diri bawaan dasar, sementara Xie Ying dan Huan Wang setidaknya berada di alam bawaan tinggi, dan perbedaan kekuatan antara keduanya lebih dari 2 atau 2 kali lipat. Siang hari berikutnya, matahari yang terik menggantung tinggi, dan sinar matahari bersinar melalui jendela ke dalam ruangan dan ke mata Yang Fan. Perlahan membuka matanya, Yang Fan merasa segar, berdiri, dan meregangkan otot dan tulangnya. Saya tidur sangat nyenyak kali ini, dan saya merasa kultivasi saya sedikit meningkat. Yang Fan membuka pintu, merasa sangat baik. Dia tidak tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Begitu dia sampai di halaman, pelayan itu berlari ke Yang Fan. Dengan tajam, membungkuk dan bertanya, apa permintaan dan perintahmu? Perintah Yang Fan. Lagi pula, dia sendiri meninggalkan Xin Ningju dengan santai. Tentu saja, selama periode ini, dia merasakan keberadaan mengintip dalam kegelapan, tetapi dia tidak melihatnya. Setelah berjalan beberapa saat, dia sampai di kediaman Cheng Laoxian. Yang kakak Yang, mata Cheng Yunfei berbinar saat melihat Yang Fan, dan dia bergegas mendekat dengan sangat ramah. Saudara Yang, keterampilan medis Anda benar-benar luar biasa, jauh lebih baik daripada para apoteker di istana. Saya mendengar bahwa segera setelah Anda mengambil tindakan, penyakit putri kedua sembuh setengahnya, kata Cheng Yunfei dengan sangat terkejut. Sekarang semua orang di istana tahu bahwa tamu misterius itu telah tiba dan menyelamatkan putri kedua dengan keahlian medisnya yang luar biasa, kata Cheng Yunfei dengan bangga dan bersemangat. Tamu misterius, keahlian medis yang luar biasa ajaib. Yang Fan tidak bisa menahan ekspresi heran, berita itu menyebar terlalu cepat. Hahaha, keterampilan medis yang Yaoshi benar-benar luar biasa, saya khawatir tidak perlu 1 atau 2 hari baginya untuk menjadi terkenal di Kyoto. Pada saat ini, Cheng Laoxian juga keluar dan berkata dengan senyuman. Terkenal di ibu kota, Tuan Cheng melebih-lebihkan, yang baru saja menyembuhkan penyakit orang biasa, jadi apa gunanya? Yang Fan berkata dengan heran. Hehe, Yaoshi yang tidak mengerti hal ini. Meskipun putri kedua hanya manusia biasa, kondisinya adalah penyakit langka di dunia. Kesulitannya menempati urutan teratas di seluruh ibu kota. Bahkan 3 dokter hebat dapat menyembuhkannya. Jangan singkirkan misterinya. Sekarang setelah kamu mengungkap penyebabnya dan menyembuhkannya dengan mudah, ini cukup untuk membuatmu terkenal di kalangan medis Kyoto dalam waktu singkat.
Cheng Lao menjelaskan sambil tersenyum. Titik. Jadi begitu. Yang Fan mengerti alasannya, mendapatkan kembali ketenangannya, dan mengubah topik pembicaraan lagi. Tuan Cheng, Anda punya waktu untuk keluar hari ini. Saya tidak tahu apakah Anda puas dengan sisir rambut Ziking. Dia melihat Cheng Laoxian baru saja meletakkan pulpen jimat dan berjalan keluar ruangan. Sikat rambut Ziking, reputasi yang memang pantas, saya sangat puas. Sikat jimat tingkat ini, saya khawatir hanya master pemurnian jimat pada tahap konsentrasi yang memenuhi syarat untuk memilikinya, puji Cheng Laoxian, dengan sedikit terkejut di wajahnya, seolah masih memanjakan pesona sikat Ziking Hao. Ngomong-ngomong, Yao Shiyang, apa rencanamu sekarang? Jika kamu tinggal di istana, kamu pasti bisa mendapatkan perhatian pangeran. Tentu saja, dengan keahlian medismu, tidak ada kekuatan di ibu kota yang mungkin akan menolakmu. Cheng Laoxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, yang belum benar-benar membuat keputusan. Dari sudut pandang saat ini, rumah Pangeran Yan adalah pilihan yang baik. Kata Yang Fan dengan ringan, memberikan jawaban yang tidak pasti. Orang tua itu dengan tulus berharap Yao Shi yang akan tinggal di istana, sehingga kita dapat memiliki seseorang untuk menjaganya di masa depan. Cheng Laoxian memandang dengan tulus. Aku akan memikirkannya. Yang Fan mengangguk, dan kemudian berkata kepada Cheng Yunfei, kamu ikuti aku jalan-jalan. Jalan-jalan keluar. Cheng Yunfei tertegun, mungkinkah saudara yang itu, Anda ingin meninggalkan istana, tapi tuan daerah kedua penyakitnya. Saya tahu ini dengan baik, Anda hanya perlu membimbing saya jalan. Yang Fan berkata dengan sangat tenang. Yun dengarkan saja Yao Shiyang dan ajak dia berjalan-jalan di ibu kota. Mulai hari ini, perintahnya adalah perintah kakek, dan kamu harus mematuhinya, kata Cheng Laoxian tegas. Titik. Ya, kakek. Cheng Yunfei tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan patuh membawa Yang Fan pergi. Tidak lama setelah berjalan keluar dari jembatan sungai buatan, sesosok cantik menyapa di depannya, itu adalah putri kecil istana. Yang Yaoshi. Cheng Yunfei, kemana kamu pergi? Putri kecil itu datang dengan bersemangat. Masalah akan datang. Cheng Yunfei mengerang dalam hati, dan berkata dengan berani, aku mengajak Yao Shi yang berjalan-jalan di ibu kota. Dia baru saja datang ke ibu kota belum lama ini, jadi dia tidak mengenal tempat ini. Oh, begitu. Sang putri mengangguk, tetapi segera melompat, menunjuk ke Yang Fan, dan berkata dengan marah, kamu tidak peduli dengan penyakit saudara perempuanku yang kedua, tetapi kamu berlari keluar untuk berjalan-jalan, apakah kamu memiliki etika medis? Putri kecil itu sangat kesal, dan menunjuk ke arah Yang Fan. Sepertinya dia akan memakannya. Tenang. Yang Fan berkata dengan sangat tenang, penyakit saudari kedua Anda sudah saya ketahui, jadi saya akan terus merawatnya di malam hari. Putri kecil itu pasti mengucapkan kata tenang, dan kulitnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak mendengar sisanya dengan jelas. Dengan beberapa kata, dia dengan cepat berkata, ya, Yao Shi yang jelas bukan orang seperti itu. Dia masih ingat dengan jelas adegan kemarin ketika Yang Fan mengirim penjaga istana pergi dengan lambaian tangannya. Sebelum ini, Yang Fan mengatakan tenang, tetapi penjaga itu secara tidak sengaja memotong kulitnya, dan berakhir dengan akhir yang mengerikan. Jika aku tidak tenang, maka hasilnya. Memikirkannya, putri kecil itu merasa tidak enak. Oke, kita akan keluar, kata Yang Fan kepada Cheng Yunfei. Bolehkah aku ikut denganmu, tanya putri kecil itu dengan lemah, tampak penuh harap. Apakah kamu juga pergi? Mata Yang Fan dan Cheng Yunfei menatap wajahnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Benar, aku besar di ibu kota. Aku tahu di mana kesenangannya dan di mana pemandangannya bagus. Putri kecil itu bersumpah. Yang Fan meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, apapun yang kamu inginkan. Ya, putri kecil itu sangat gembira, dan buru-buru mengikuti, berkata biarkan aku membawa Yao Shi yang mengunjungi ibu kota, jadi ayah aku tidak akan keberatan dengan kepergianku. Yang Fan dan Cheng Yunfei tercengang, ternyata putri kecil itu menaruh perhatian seperti itu. Untungnya, Yang Fan tidak peduli sama sekali. Jadi mereka bertiga keluar dari rumah Pangeran Yan secara besar-besaran. Saat ini, di ruang kerja Raja Yan, suara mendesing. Sesosok bergegas ke dalamnya dari udara tipis. Laporkan, putri kecil meninggalkan Yan Wang Mansion bersama Yang Yao Shi, dan cucu Cheng Laoxian. Mereka meninggalkan Wang Mansion. Yan Wang Yuanlai segera berdiri, sedikit mengernyit, merenung lama, dan berkata kirim orang untuk diam-diam melindungi dan memperhatikan keselamatan mereka. Pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan untuk tidak membiarkan mereka meninggalkan area Kyoto,
begitu mereka memiliki niat seperti itu, segera laporkan. Ya, sosok itu menghilang ke ruang kerja Raja Yan dengan suara mendesing. Mereka bertiga berjalan keluar dari rumah Raja Yan secara besar-besaran, dan ternyata tidak ada halangan dan tidak ada yang menghentikan mereka. Ya, bagus sekali, aku bebas. Putri kecil itu bersorak gembira. Yang Fan sedikit mengernyit, dia sudah memperhatikan orang yang diam-diam dikirim oleh istana untuk mengawasi. Melihat ekspresi Yang Fan, putri kecil itu mengira dia marah, jadi dia banyak menahan diri, dan menjulurkan lidahnya ke arah Cheng Yunfei. Setelah berjalan beberapa saat, putri kecil itu mau tidak mau bertanya lagi Yang Yaoshi, aku bisa membawamu kemanapun kamu mau. Bahkan jika kamu ingin pergi ke istana, aku bisa membawamu masuk. Yang Fan meludahkan 3 kata. Awalnya, dia berencana menghabiskan waktu berkeliling ibu kota untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia fana. Namun, Gunung Hanyuan adalah tempat dia akan berkencan dengan Yun Yuxi, jadi dia sangat penasaran sekarang. Mungkin dia juga datang ke ibu kota sebelumnya. Pikir Yang Fan. Gunung Hanyuan. Oke, itu tempat suci Buddha paling misterius di Kyoto. Bahkan saudara laki-lakiku, yang sekarang menjadi kaisar, pergi ke sana untuk mempersembahkan dupa tahun lalu putri kecil itu berkicau. Sejak itu, rencana Yang Fan sedikit berubah, dan dia pergi ke Gunung Hanyuan di Kyoto lebih cepat dari jadwal. Menemukan kereta, mereka bertiga duduk di dalamnya dan menuju ke Gunung Hanyuan. Karena Gunung Hanyuan berada di pinggiran kota Kyoto, kereta berjalan selama 1 atau 2 jam sebelum tiba di tempat tujuan. Mungkinkah mereka ingin meninggalkan ibu kota dan melaporkannya kepada pangeran? Secara diam-diam, seseorang segera mengirim pesan, dan itu menyebar ke rumah Yan Wang dengan kecepatan luar biasa. Terus awasi. Yan Wang Yuwenli tidak bisa diam, dan bergumam ini salah karena dia tertarik pada Xin Er dan memilih untuk tinggal di istana untuk sementara waktu, dia tidak boleh pergi ibu kota begitu cepat. Setelah beberapa saat, pesan lain datang kertas, mereka pergi ke Gunung Hanyuan. Gunung Hanyuan, tempat suci Buddha, apa yang dia lakukan di sana? Yuwenli merasa semakin aneh, tetapi dia juga menghela nafas lega. Yang Fan baru saja pergi untuk memberi penghormatan ke tanah suci agama Buddha, dan tidak berniat meninggalkan Kyoto. Ketika berada di dekat Gunung Hanyuan, kecepatan kereta sangat melambat. Yang Fan merasa sangat aneh. Pengantin pria menjelaskan ini adalah tanah suci agama Buddha, dan orang-orang biasa, kami sedikit melambat untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi begitu. Yang Fan terkejut di dalam hatinya, saya tidak pernah berpikir bahwa agama Buddha akan memiliki pengaruh yang begitu besar di mata orang biasa. Sejauh yang dia tahu, pengaruh agama Buddha di negara Yu yang tidak dianggap kuat, tidak sebaik 2 jalan kebenaran dan kejahatan, dan jarang berpartisipasi dalam pertempuran sekuler. Tetapi menilai dari situasi saat ini, agama Buddha memiliki pengaruh yang besar di dunia sekuler, bahkan orang suci saat ini telah datang ke Gunung Hanyuan untuk mempersembahkan dupa. Setidaknya di dalam Kyoto. Pada saat ini, Yang Fan tiba-tiba mendengar bel samar berbunyi, merdu dan damai, beriak di antara pegunungan dan awan, dan mengirimkan gelombang misterius ke segala arah. Apakah kamu mendengar bel? Yang Fan bertanya dengan santai. Ada apa bel berbunyi? Cheng Yunfei bertanya dengan ekspresi bingung, dan putri kecil itu juga sedikit bingung. Kuil King Yuan berada di kedalaman Gunung Hanyuan, dan masih jauh dari sini, waktu kuil membunyikan bel. Mungkin itu ilusi saya. Yang Fan tertawa. Kereta berjalan di sepanjang jalan pegunungan menuju kedalaman Gunung Hanyuan. Selama proses ini, Yang Fan mendengar bel yang merdu dan damai berbunyi lagi, yang menjadi semakin jelas dan intens. Ini benar-benar aneh. Yang Fan bingung, tetapi pada saat ini, Ki Iblis 9 neter di tubuhnya sedikit gelisah, seolah merasa jijik. 9 neter Iblis Ki, Tanah Suci Buddha, semangat keberuntungan. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Yang Fan, dan dia dengan cepat menemukan alasannya. Memang belum waktunya candi membunyikan lonceng dan melantunkan kitab suci. Kalaupun ada, tidak mungkin menyebarkannya sejauh ini. Suara lonceng harus mewakili kekuatan tak terlihat, yaitu aura keberuntungan yang menyelimuti kuil King Yuan dan Gunung Hanyuan. Alasan mengapa Yang Fan dapat merasakan kekuatan ini mungkin karena levelnya yang tinggi, atau mungkin karena permusuhan tajam dari 9 neter Devil Ki di tubuhnya terhadap kekuatan Buddha. Energi iblis dan energi keberuntungan adalah musuh hidup dan mati, dan mereka saling menahan. Sampai batas tertentu, Buddhisme secara alami memiliki pengekangan yang kuat pada cara setan. Saat kereta bergerak maju, suara bel yang beriak di benak Yang Fan menjadi semakin kuat dan jelas, yang membuatnya sangat jijik. Gunung Hanyuan, mengapa kamu memilih untuk berkencan di sini?
Yang Fan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa bukanlah pilihan bijak baginya untuk datang ke tanah suci Buddha yang menguntungkan ini dengan keterampilan sihirnya. Untungnya, dia sangat yakin dengan efek penyembunyian Xian Hongjue, bahkan jika dia berurusan dengan seorang kultivator Buddha yang relatif langka, sulit bagi pihak lain untuk mendeteksi aura iblisnya. Kuil King Yuan tiba. Tiba, seru putri kecil itu. Segera, mereka berempat turun dari kereta dan harus mengandalkan kaki mereka untuk naik gunung. Ada begitu banyak orang. Begitu Yang Fan keluar dari mobil, dia menemukan bahwa ada banyak orang yang datang ke Gunung Hanyuan. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa, pejabat, dan bahkan pembudidaya. Yang pertama ada di sini untuk mempersembahkan dupa, dan tujuan yang terakhir di luar dugaan. Dengan kakinya di tanah suci Buddha di Gunung Hanyuan, Yang Fan merasa sedikit tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Setelah aura keberuntungan memasuki tubuhnya, 9 neter Devil Ki di tubuhnya bergerak dengan gelisah, mencabik-cabiknya. Yang Fan mengangkat kepalanya dan menatap kuil di puncak gunung, dan samar-samar dia bisa melihat cahaya keberuntungan menyelimuti awan di langit, seperti cahaya pelindung. Naik, Yang Fan mengangkat kakinya dan berjalan, dan api setan hantu yang tersembunyi jauh di dalam dantian tiba-tiba bergetar sedikit, mengirimkan gelombang tersembunyi, beriak di langit dan bumi dengan langkah kakinya. Pada saat yang sama, di sebuah kuil tertentu di tanah suci Buddha kuil King Yuan, dengan klik, patung Buddha emas yang hidup hancur begitu saja. Klik, patung Buddha emas yang hidup itu meledak dalam sekejap, terkoyak, lalu berubah menjadi tumpukan pecahan batu, membuat kuil dengan banyak sarang laba-laba itu bergetar. Dang 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 dang. Saat patung Buddha emas itu meledak, bel berbunyi di seluruh area kuil tempat kuil King Yuan berada. Apa yang terjadi? Banyak biksu yang melantunkan kitab suci dengan kaki bersila terbangun oleh suara bel alarm, dan masing-masing dari mereka berdiri dengan wajah ngeri, dan melihat ke arah tertentu dari kuil King Yuan. Tidak, patung suci telah dihancurkan. Invasi iblis. Seluruh kuil dalam keadaan siaga, invasi iblis. Invasi iblis. Invasi setan Dao. Semua pembudidaya Buddha di kuil King Yuan panik untuk sementara waktu. Dengan ekspresi wajah yang bermartabat, mereka berkumpul di berbagai tempat di kuil dan melindungi area vital kuil. Pada saat ini, Yang Fan sedang berjalan di kaki Gunung Hanyuan, ada petak-petak pohon maple di sisi jalan, putri kecil dan Cheng Yunfei sedang bermain dengan gembira seperti burung keluar dari sangkar mereka. Hah? Yang Fan tiba-tiba menyadari situasi aneh di kuil King Yuan, menatapnya, tiba-tiba ada banyak biksu di gunung, semuanya tampak khusyuk dan siap bertarung. Biksu ini bukan orang biasa, mereka memiliki aura khusus, kebanyakan dari mereka setara dengan tingkat biksu pada periode pemurnian Qi. Buddhisme. Sudut mulut Yang Fan sedikit mengerucut, dari saat dia datang ke Gunung Hanyuan, energi iblis Jiuyu gelisah, dan dia juga merasa jijik dengan tempat ini. Penggarap Buddha, ini adalah musuh hidup dan mati baginya, seorang biksu yang mempraktikkan seni sihir tiada taraf, entah kamu mati, atau aku mati. Dia juga samar-samar merasakan bahwa perubahan abnormal di kuil King Yuan mungkin terkait dengan perubahan api hantu di tubuhnya. Pada saat ini, aura keberuntungan yang menyelimuti Gunung Hanyuan telah dihancurkan oleh aura yang tidak harmonis dan menjadi kacau. Hei, Yang Fan tertawa diam-diam, tetapi berjalan menuju puncak gunung dengan tenang di permukaan. Di mana iblis, berani mengganggu kedamaian kuil King Yuan saya? Pada saat ini, suara penuh keagungan dan kesungguhan yang tak terbatas terdengar di seluruh Gunung Hanyuan. Bersenandung, cahaya Buddha keemasan yang redup memanjang dari langit, mewarnai awan di separuh langit menjadi emas pucat, seperti pantai tanpa batas, membuat orang melihat ke atas dan menantikannya. Namun anehnya, manusia di gunung itu masih memuja Buddha dan membakar dupa seperti biasa, seolah tidak mendengar suara atau melihat pemandangan di langit. Awan di langit. Cheng Yunfei menatap langit dengan aneh dan menggosok matanya. Surga, putri kecil itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, tidak ada apa-apa. Mungkin itu halusinasiku. Cheng Yunfei dalam keadaan linglung, menggosok bagian belakang kepalanya, sangat bingung, dan berkata pada dirinya sendiri saya melihatnya dengan jelas. Ada lapisan cahaya keemasan di awan, mengapa hilang? Putri kecil mengulurkan tangan dan mengetuknya, dan berkata dengan erangan, bodoh dan rotik, pimpin jalan agar aku menjadi lebih baik. Cheng Yunfei tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia mengerti bahwa indera seorang kultivator jauh melebihi orang biasa. Penggarap abadi dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Dia yakin bahwa pemandangan barusan bukanlah halusinasi. Mungkin wilayahku tidak cukup. Cheng Yunfei memikirkan hal ini,
mengalihkan pandangannya ke Yang Fan, dan menemukan bahwa tidak ada kelainan di wajah pihak lain. Faktanya, Yang Fan sangat tidak nyaman saat ini, ketika suaranya yang agung terdengar, dia diliputi oleh tekanan yang tidak diketahui, dan 9 Nether Demon Ki dan Nether Demon Flame di tubuhnya menjadi tenang. Yang Fan telah mengoperasikan Deathwood Art hingga batasnya, dan menyembunyikan seni sihir tanpa mengungkapkannya. Tidak hanya itu, ada aura jernih dan alami yang beriak dari tubuhnya, menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Yang Fan menemukan bahwa kekuatan Xian Hongjue dapat terkandung bersama dengan semangat keberuntungan agama Buddha, terlepas dari satu sama lain. Dalam hal ini, dia lebih seperti seorang biksu yang mempraktikkan jalan lurus, dan bahkan dekat dengan kinging toleransi dari latihan Buddha. Tidak lama setelah suara itu terdengar, Yang Fan samar-samar merasakan gelombang kesadaran spiritual menyapu melewatinya. Ranah kesadaran ilahi itu jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi Yang Fan berada dalam keadaan alami kemahatauan dan harmoni saat ini, dan merasakan keberadaan kesadaran ilahi ini. Untungnya, indera ketuhanan hanya membeku untuk sementara waktu, menyampaikan suasana yang bersahabat, dan kemudian segera pergi, menyapu ke area lain. Setelah sekian lama, lingkaran emas pucat di awan di langit menghilang, dan suasana damai kembali memenuhi tanah suci Buddha ini. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi diam. Semua mundur. Dengan semua pembudidaya Buddha yang telah mengantri mundur satu demi satu. Setelah semuanya selesai, Yang Fan menghela nafas lega, dan mulai dengan ketat mengontrol 9 Nether Demon Ki dan Nether Demon Flame di tubuhnya, mencegah mereka bergerak lagi. Untungnya, 9 Nether Devil Ki dan Nether Devil Flame berada di bawah kendali absolut Yang Fan, dan mereka tampaknya cukup paranormal, dan sejak itu, mereka jujur. Dan mati. Bagaimana perasaanku tentang apa yang baru saja terjadi? Putri kecil itu memandangi tanah suci Buddha yang damai, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Sesuatu pasti telah terjadi. Cheng Yunfei mengangguk, dan kemudian bertanya kepada Yang Fan, kakak Yang, apakah kamu menemukan sesuatu? Dia tahu bahwa alam Yang Fan lebih tinggi darinya. Ya, Yang Fan menjawab. Apa yang kamu temukan? Mata putri kecil itu berbinar. Yang Yaoshi memang bukan orang biasa. Mata mereka berdua tertuju pada wajah Yang Fan, dan mereka berkata dengan penuh harap. Mereka semua merasa ada yang tidak beres sekarang, terutama Cheng Yunfei. Saya menemukan pemandangan di sini sangat bagus, tenang, harmonis, tenteram, bagaimana menurut Anda? Yang Fan melihat pemandangan di Gunung Hanyuan dengan obsesif. Cheng Yunfei dan putri kecil itu saling memandang, lalu mengangguk berat, terlihat sedikit lemah. Oke, cepatlah, saya ingin memberikan penghormatan kepada tanah suci Buddha di kuil Qingyuan. Yang Fan berkata dengan penuh harap, dan kemudian mulai berjalan lebih cepat, terlepas dari apakah keduanya dapat mengikuti. Hei, tunggu. Putri kecil itu bergegas maju, hampir menghilang. Kamu gendong aku. Putri kecil itu meraih Cheng Yunfei dan berkata dengan marah. Mengapa saya? Cheng Yunfei tidak punya pilihan selain mengikuti permintaannya, berjongkok, dan mengejar Yang Fan dengan putri kecil yang eksentrik di punggungnya. Yang Fan senang di dalam hatinya, dan berjalan cepat di depan, dengan detak jantung yang panjang, sangat santai, seperti berjalan-jalan di halaman, tetapi Cheng Yunfei sangat tertekan di belakang. Setelah berlari lebih dari 10 mil berturut-turut, dengan seseorang di punggungnya, dia, seorang pemula di tahap awal pemurnian Qi, benar-benar berjuang. Ini dia. Yang Fan meliriknya dengan setengah tersenyum dan berhenti tiba-tiba. Aduh, tubuh itu berhenti tiba-tiba, dan Cheng Yun terbang ke depan, tetapi putri kecil di punggungnya tidak dapat menahan kelembaman, dan mencondongkan tubuh ke depan dengan banyak kekuatan. Berdebar. Tragedi terjadi lagi, keduanya menjatuhkan diri ke tanah, putri kecil menekan tubuh Cheng Yunfei, dan melemparkannya ke tanah. Segera, orang-orang yang menyembah Buddha dan membakar dupa di sekeliling memandangi kedua orang ini dengan mata yang aneh. Bodoh, ini semua salahmu. Putri kecil itu sangat kesal, merasakan tatapan semua orang di sekitarnya, wajahnya langsung memerah, dan dia menendangnya dengan keras beberapa kali. Au, Cheng Yunfei mengeluarkan beberapa teriakan. Putri kecil itu tidak lega, dan hendak memukul seseorang. Tenang, Yang Fan berkata dengan tenang, ini adalah tanah murni agama Buddha. Ah, ya, putri kecil itu bergidik, dengan cepat menarik tangannya, dan melepaskan Cheng Yunfei. Seperti yang diharapkan dari tanah suci Buddhisme. Yang Fan mengamati kuil-kuil megah dan patung Buddha di depannya dengan mata yang aneh, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Dalam bidang penglihatannya, kuil Qingyuan ini diselimuti suasana keberuntungan yang tak terlihat, dan cahaya Buddha dapat terlihat samar-samar. Selain itu,
Suara lonceng yang damai dan jauh, beriak dan memanjang tanpa henti, menenangkan jiwa orang, bahkan ada juga beberapa efek berkonsentrasi dan menjernihkan hati. Inilah Buddha. Berbagai sentimen muncul di hati Yang Fan, latihan Buddhis dan cara magis memiliki konsepsi artistik yang berlawanan secara diametris. Jika Anda membalikkan jalan agama Buddha, itu adalah setan. Sebaliknya, jika Anda meninggalkan jalan sihir dan membelakangi pantai, maka Anda akan menjadi seorang Buddha. Hihi, mengapa kita tidak pergi menyembah Buddha dan membakar dupa? Sang putri berkata kepada Yang Fan. Baik, Yang Fan mengangguk, tetapi menambahkan kamu membakar dupa, dan aku akan menonton dari samping. Tidak mungkin baginya untuk tunduk pada ikon Buddha ini. Huff, putri kecil itu cemberut, dan menyeret Cheng Yun ke kuil. Yang Fan tidak keberatan, dan dia tidak berencana untuk berkeliaran tanpa tujuan di sekitar kuil King Yuan dengan keduanya. Gunung Hanyuan adalah tempat Yun Yuxi dan aku berkencan. Aku tidak tahu di mana aku akan bertemu dengannya. Yang Fan membuka kesadarannya dan mulai mengamati berbagai pemandangan di kuil King Yuan. Nyatanya, tidak ada yang bisa dilihat di kuil, tidak lebih dari beberapa patung Buddha dan biksu. Yah, aku akan melihat bagaimana manusia ini membakar dupa. Hati Yang Fan tergerak, dan dia datang ke kuil tertentu. Kuil ini sangat besar, dan di dalamnya berdiri seorang wanita dengan wajah anggun dan baik hati, berdiri di atas panggung teratai, helai rambutnya mengambang di kehampaan, memegang botol giok putih di tangannya, dan tersenyum lembut, memberi orang keindahan berkabut dan misterius. Yang Fan menatap patung Dewi, dengan keheranan di wajahnya, dan dengan rasa ingin tahu bertanya kepada biksu di sebelahnya siapakah patung Buddha ini. Sebenarnya seorang wanita, yang langka. Biksu itu sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Segera dia berkata dengan marah kamu manusia dan anak biasa, beraninya kamu menghina Buddha suci. Ini adalah Buddha Nianyu Guanyin yang penyayang dan penyayang. Belas kasih dan belas kasih yang besar. Nianyu Guanyin, maaf, saya di sini untuk melihat pemandangan, bukan penganut Buddha. Yang Fan berkata dengan tidak setuju, dan kemudian melihat ke arah manusia yang membakar dupa dan menyembah Buddha. Kamu biksu itu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain bukanlah penganut Buddha, jadi dia tidak ada hubungannya dengan Yang Fan. Saya memohon Nianyu Avalokitesvara yang maha penyayang dan maha penyayang, lindungi putra saya, menangkan hadiah pertama dalam ujian, menikahlah dengan istri yang baik, dan selamat seorang wanita berlutut. Di depan patung Buddha dengan penuh rasa hormat, dengan kekaguman dan kekaguman dari hati, memegang dupa di tangannya, dimasukkan ke dalam altar. Dupa terbakar satu persatu, dan wanita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dan serangkaian fluktuasi spiritual yang kecil dan lemah keluar dari tubuhnya, memanjang di sepanjang dupa sampai menghilang, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Aneh. Yang Fan mengamati untuk waktu yang lama, merasakan kejutan yang luar biasa. Meskipun untaian kekuatan spiritual halus sangat lemah, jika ada miliaran kekuatan seperti itu berkumpul, keberadaan menakutkan seperti apa itu? Yah, biarkan aku mencoba. Pikiran aneh muncul di benak Yang Fan. Hal ini, Yang Fan melihat sekeliling dan akhirnya menemukan seorang pengemis tua dengan pakaian punk camping tergeletak di tanah di gerbang kuil. Oke, ini kamu. Mata Yang Fan berbinar, dan dia mengambil keputusan. Tuanku, tolong bantu saya dan hadiahi saya dengan beberapa koin tembaga. Perlakukan saja itu sebagai mengumpulkan kebajikan. Pengemis tua itu bersujud di tanah, memegang mangkuk besi yang pecah, dan berdoa kepada pengemis itu. Pejalan kaki yang lewat kadang-kadang akan melemparkannya beberapa sen. Meski pengemis tua itu berpakaian punk camping, memiliki wajah kotor dan rambut acak-acakan, matanya berbinar setiap kali ada orang yang memasukkan uang ke dalam mangkuk besi. Bang-bang. Tiba-tiba, sebuah batangan perak besar jatuh dan menjatuhkan mangkuk besinya. Perak. Sungguh batangan perak yang besar. Pengemis tua itu sangat bersemangat, matanya sangat cerah, dan hanya ada satu batang perak besar yang tersisa di bidang penglihatannya. Batangan perak sebesar itu sudah cukup baginya untuk hidup nyaman selama beberapa tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Pengemis tua itu dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil batangan perak besar itu. Tetapi pada saat ini, begitu pemuda itu mengulurkan tangannya, perak itu jatuh ke tangannya. Ah, perakku. Pengemis tua itu sangat marah, dan mengalihkan pandangannya ke pemuda itu. Apakah kamu menginginkan keping perak ini? Yang Fan berkata sambil tersenyum selama kamu melakukan satu hal untukku, aku dapat memberimu 10 yuan lagi. Benar saja, tidak ada kue. Di langit, pengemis tua itu menghela nafas,
dan berkata dengan sedikit hati-hati apa yang kamu ingin aku lakukan. Jangan khawatir, itu pasti tidak berbahaya, tetapi kamu harus berkulit tebal. Yang Fan berkata dengan santai. Kurang ajar, pengemis tua itu menepuk dadanya dan bersumpah tuanku, jangan khawatir, ini adalah kekuatan dan kekuatanku, sama sekali tidak masalah. Ini sangat sederhana, pengemis tua itu berkata dengan tidak percaya setelah mendengar ini. Ya, sesederhana itu, tetapi Anda harus melakukan apa yang saya katakan, selama Anda mencapainya dengan memuaskan, Anda akan dapat hidup dengan nyaman selama sisa hidup Anda. Kata Yang Fan dengan acuh tak acuh. Oke, sudah beres. Pengemis tua itu mengangguk, mengambil batangan perak besar yang diberikan Yang Fan kepadanya, dan berjalan menuju kuil dengan angkuh. Yang Fan mengikuti di belakangnya perlahan. Berhenti. Berhenti. Segera seorang biksu menghentikannya. Tanah suci Buddha, pemalas, cepat pergi, agar tidak mencemari kuil suci ini. Bah, pengemis tua itu marah beraninya kamu mendiskriminasi saya. Kesetaraan, tidak bisakah pengemis menjadi diizinkan memasuki kuil dan menjadi penganut Buddha dan Tao? Ayah dan tetua, datang dan beri komentar tentang saya. Pengemis tua itu berteriak. Setelah beberapa saat, banyak orang berkumpul, yang sepertinya setuju dengan pernyataan pengemis itu. Biksu kecil, biarkan saja dia masuk, siapapun yang mengatakan pengemis tidak bisa menyembah Buddha. Seseorang membujuk, tapi kata pengemis itu ragu-ragu. Apakah kamu takut aku tidak punya uang untuk membeli dupa? Buka mata guk-gukmu dan lihat, apa ini? Pengemis tua itu membuka telapak tangannya, memperlihatkan batangan perak besar. Sungguh batangan perak yang besar. Semua orang di sekitar berseru. Lihat dengan jelas apa ini. Buka mata guk-gukmu. Pengemis tua itu berkata dengan penuh kemenangan, tampak seperti orang kaya baru. Ini, wajah biarawan itu kusam, dan dia tidak bisa berkata-kata dunia macam apa ini. Bahkan pengemis lebih kaya dari diri mereka sendiri. Huff, mata guk-guk memandang rendah orang. Pengemis tua itu berjalan ke kuil dengan angkuh, biksu itu menghela nafas, berpikir dalam hatinya apakah dia harus pergi ke pekerjaan ini sebagai pengemis. Setelah memasuki kuil, pengemis tua mengalami banyak masalah, membeli beberapa lilin dupa, dan kemudian, atas isyarat Yang Fan, datang ke kuil tempat patung Buddha Nianyu Guanyin berada. Terdapat 2 baris di depan patung Buddha, dan 2 futon di depan meja dupa, yang dapat digunakan oleh 2 orang untuk beribadah pada waktu yang bersamaan. Pengemis tua berbaris untuk menyembah Buddha, yang membuat orang-orang di sekitarnya terpana. Pengemis juga bisa menyembah Buddha dan membakar dupa. Biksu di depan meja dupa melirik pengemis tua itu, melihat bahwa dia juga memiliki dupa di tangannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, giliran pengemis tua itu berdebar. Pengemis tua itu memiliki wajah yang menyedihkan, menyalakan dupa, dan berteriak, belas kasih dan belas kasihan Nianyu Guanyin, tolong beri saya makan dan pakaian. Wow, melihat pemandangan ini, meskipun mereka merasa aneh, mereka bisa mengerti itu suasana hatinya. Yang Fan diam-diam tertawa di dalam hatinya, meskipun pengemis tua itu menangis begitu keras, sebenarnya dia tidak memiliki ketulusan, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah mendapatkan uang dari Yang Fan setelah menyelesaikan pekerjaannya. Saat lilin dupa menyala, Yang Fan merasakannya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa meskipun pengemis tua itu juga membungkuk, dupa itu normal dan tidak memiliki kekuatan spiritual halus seperti sebelumnya. Benar saja, Yang Fan mengangguk diam-diam, itu mirip dengan apa yang dia bayangkan, tidak peduli bagaimana seseorang yang tidak tulus, tidak peduli bagaimana dia membungkuk, dia tidak akan menghasilkan kekuatan spiritual misterius itu. Sial, tiba-tiba, pengemis tua itu marah, aku sangat menghormatimu, mengapa kamu masih membuatku lapar? Apakah kamu layak atas dupa yang kuberikan padamu? Seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk ke patung Buddha Nianyu Guanyin yang bermartabat dan lembut dan mengutuk dengan marah. Menurut perjanjian Yang Fan sebelumnya, dia harus memarahi dari hati dan mengungkapkan semua ketidakpuasan di hatinya, jika tidak, dia tidak akan mendapatkan uang. Kupu-kupu malam bau. Pengemis tua itu meludahi patung Buddha. Selama proses ini, Yang Fan menatap tajam, dan merasakan fluktuasi mental yang samar, yang terbang dengan dupa, dan kemudian menghilang. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Yang Fan memperhatikan sesuatu, menatap patung Buddha, dan menemukan bahwa kelembutan dan kebijaksanaan di mata Nianyu Guanyin menghilang, digantikan oleh jejak cemberut, rambut yang tergerai menari liar oleh angin. Dia menatap pengemis di bawah yang terus berteriak pada dirinya sendiri, tersenyumlah dengan dingin. Tentu saja, ini hanyalah ilusi yang ditangkap oleh Yang Fan, dan manusia lainnya tidak menyadarinya.
di mata mereka, Nianyu Guanyin masih begitu penyayang, lembut, bermartabat dan cantik. Pengemis tua ini gila, beraninya dia menyinggung para dewa. Cepat dan usir orang gila ini. Semua orang sangat marah, dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka bergegas untuk memukuli pengemis tua itu. Ah! Lari! Pengemis tua itu menjadi pucat karena ketakutan, dan lari dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, terjadi kekacauan di kuil. Yang Fan sangat tenang, menatap Nianyu Guanyin yang bermartabat dan cantik yang tersenyum manis, sudut mulutnya sedikit mengerucut, menunjukkan sentuhan jijik dan jijik. Membodohi orang dan mencuri kekuatan semut fana di bawah kaki mereka, apakah ini dewa atau Buddha? Yang Fan merasa jijik di hatinya. Anehnya, dengan tumbuhnya rasa jijiknya, gejolak spiritual yang aneh juga menyebar di sepanjang dupa dan menghilang di dunia. Ledakan. Dalam sekejap, patung Buddha Nianyu Guanyin berubah drastis. Ada petir di belakang patung, dan rambut Qian menari-nari dengan liar, seolah-olah berubah menjadi naga selama 9 hari, meniup badai, menyapu bumi, dan kelopak api kristal ungu Qian melonjak di platform teratai. Guanyin melihat pada Yang Fan dengan dingin, dan matanya berkilat ada jejak kemarahan dan niat membunuh. Tekanan tak berujung mengalir seperti sungai panjang, yang mengejutkan Yang Fan dan ekspresinya berubah. Tetapi pada saat berikutnya, dia tersenyum dingin, melirik patung itu, dan pergi. Ini hanya ilusi, jangan takut sama sekali sejak zaman kuno, saya hanya mendengar tentang orang yang berubah menjadi bulu dan naik ke surga, tetapi hampir tidak pernah dipastikan bahwa ada makhluk abadi yang turun ke dunia. Yang Fan berpikir dengan jijik, dan terus berjalan keluar kuil. Saat ini, orang-orang di kuil semua memperhatikan pengemis tua yang melarikan diri, tetapi mereka tidak memperhatikan tindakannya. Ledakan, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan petir menyambar langit, berkelap-kelip di kuil. Ah! Semua manusia berteriak, panik satu per satu. Petir? Ini benar-benar kilat. Yang Fan merasakan detak di hatinya, dan dia menjadi dingin untuk sementara waktu. Pasti pengemis itu yang menyinggung para dewa, membuat Tuan Guanyin tidak bahagia, dan menjatuhkan hukuman ilahi. Semua orang berkata dengan getir, membenci pengemis tua itu sampai ke tulang. Namun, pengemis tua itu diam-diam telah berlari keluar dari kuil ini, dan bergabung ke dalam arus ribuan orang. Ups! Saya ditipu oleh orang itu. Ini sangat buruk sehingga saya menyinggung para dewa. Kalau tidak, mengapa tiba-tiba ada badai? Pengemis tua itu sangat menyesal dan menyinggung para dewa. Dia takut akan konsekuensinya ketika dia memikirkannya. Di siang bolong, tiba-tiba terjadi badai petir, yang memang sangat aneh. Yang Fan menyelinap keluar dengan tenang, ketakutan di hatinya tidak lebih lemah dari pengemis tua itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Keberadaan macam apa yang abadi di alam atas? Yang Fan ketakutan dan baru saja keluar dari pintu masuk kuil Nianyu Guanyin. Ledakan. Guntur lain melintas di langit, cahaya ungu yang menyilaukan matanya sehingga dia hanya menutup matanya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa petir ditujukan padanya. Situasinya tidak baik. Yang Fan berteriak dalam hati. Dari berbagai situasi barusan, seseorang dapat sepenuhnya menyimpulkan bahwa mungkin sulit bagi yang abadi di alam atas untuk turun ke alam, tetapi mereka dapat mempengaruhi alam bawah dengan cara yang khusus. Terlebih lagi, Nianyu Guanyin ini berstatus tinggi, dan dia jelas bukan makhluk abadi biasa, untuk level berapa, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Untungnya, setelah Yang Fan keluar dari kuil, tidak ada yang terjadi lagi. Panggilan. Yang Fan menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia tidak dalam bahaya, dia masih sangat bingung. Sejak zaman kuno, benua Dongsheng telah memiliki miliaran manusia, dan pasti ada banyak orang yang meneriaki patung Buddha, pengemis juga melakukannya, mengapa dia tidak menderita murka Tuhan. Namun, saya hanya membenci patung itu, dan ditemukan oleh Nianyu Guanyin, dan bahkan memiliki keinginan untuk membunuh. Setelah berjalan keluar dari kuil King Yuan, Yang Fan mulai berkeliaran di puncak gunung Hanyuan lagi, dia hanya berharap Nianyu Guanyin tidak akan merindukannya, jika tidak, akan menjadi bencana baginya untuk naik ke alam atas di masa depan. Tentu saja, Yang Fan tidak terlalu memikirkan masalah ini, bagaimanapun, tidak ada bahaya sekarang, dan kenaikan ke dunia atas masih merupakan hal yang sangat jauh baginya. Saat berjalan ke hutan bambu tertentu, Yang Fan tiba-tiba berhenti, dan samar-samar mendengar suara yang dikenalnya. Saudari Lin, apakah kamu benar-benar yakin bahwa Peri Yun akan datang ke ibu kota dalam beberapa bulan, yaitu, Gunung Hanyuan ini? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian bagus dengan sedikit kesombongan di tubuhnya, dan matanya setajam pedang. 150.